Satenya 5.000. Hah? Ya, ya. Oke. Terakhir kan, yang ini jadinya. Apa nih? Halo. Oh, halo, halo. Ntar, gue nyalain air dulu. Nyalain air dulu. Dah. Jadi ke watch long gitu. Iya, cuma kan gua nggak bisa tampilin karena bukan ini kan, ininya gua. Gua cuma nonton aja, tapi kalau kalian mau nonton, ikut nonton ya tab baru aja gitu. Ceng terain deh kan? Nah, Ceng nah. berarti terpukul deh, aku tinggalnya. Di situ ya kan? Oh, udah. Nah, nah, nah. Mhm. Nah, nah. Ayo, please. Tidak apa nih? Oh, ya ya dia atau pin aja. Bentar. Ntar kupin. Itu. Kalau telat. Ntar, gue sambil dulu. Wow. Ay. Nah, hehehe. Mulai dulu. Alright.
Bener lah ya, kayak ini aja ya. Apa? Ya, ya, warna apa? Warna apa? Siap, 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 lagi. Harusnya ada yang dulu ya. Oh itu satunya. Oh, dulu. Yang ada dua. Hmm? Middle of Aries.
Ya, hasilkan para susu-susu ini. Lalu ini pesan merah-merahan, kenapa lagi? Aduh, merah-merah. Oke. Hmm. Apa nih? Halo. Hola, hola. Ntar, gue lagi konsen ini. Oh. 1, 2, 3, 4. Hmm. Oke, pekerjanya gue mau suruh dia kerja di sini saja. Oke lah, udah kelar akhirnya. Bentar. Oh, ambil bansos dulu. Wih, ada bansos gini. Bentar. Ini. Terus ini deh. Oke.
Rapikan dulu. Gua nih, mata gua nih apa ya, sedikit nggak suka lihat yang nggak rapi gini. Nah, oh wow, Oh, 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 oh. oke, sudah tersusun rapi deh. Ada ke konsen dari tadi boy. Nggak iniin apa sih namanya? Ngerapi-rapiin tempat-tempat ini. Hmm. Oke, udah aman. Nice, sudah. Kira. Nah, deh. Nice, sudah. Kayaknya saatnya nonton temen gue main. Gak dari tadi konsen banget. Apa sih nontonin ini? Apa nih? Woi, halo Kuro, halo MZianer, welcome. Gue lagi nonton teman gue main. Jadi tim SKCK. Waduh. Nice. Mantep banget, Aduh, aku benci banget sama ini Odin Ares tuh. Tapi memang harus latihan aim sih kalau misalnya mau ngepick itu tuh. Ngepick apa nih di channelnya Tante Yokeka? Iya, betul. Temen gue tuh di SKCK. Kayak apa sih namanya? Timnya tuh make Ares gitu loh. Dan gue kayak gue juga males sih nemunya sih. Non siapa lawan? Nggak tahu timnya siapa gitu. Ih, ngeri banget. Saya mau siap di pasti mewah, pasti mau itu ya bisa. Jadi siap, mau ya, jadi siap, mau ya.
Nah, jadi pas dia nonton sih tiêm là Duh, telat banget, telat banget. sau đó này Ya memang gitu. Nah, ya thì wah ini gak enak sih posisinya. có việc gì đâu có việc gì đâu Teman gue tuh lagi di itu di attacker. Oh mantep banget. Operatornya ngeri banget. Nice. Tapi ini setara sih. Maksudnya yang rank atas tuh juga si ininya, si siapa? Waduh, Ryoda. Ryoda. Oh, nonton Kuro gawe aja deh. Waduh, thank you. Ya. Sayang sekali. Tapi emang no time sih. Ada yang ngeflank tuh di bagian apa ya, Lotus tuh memang map-map yang ngeselin banget kalau buat karena itu 3 tempat gitu lah. Gue kayak tapi daripada Heaven gue mendingan Lotus sih. Ya benar, gue mendingan Lotus daripada Haven. Haven tuh ada 4 tempat gitu lah. Kayak kita tuh nggak tahu bakal ada ngeflank gitu. Dia butuh Viper, pokoknya butuh sentinel yang bisa jaga flank gitu. Padahal mereka di tim temanku tuh ada Sage sih. Kalau gua jadi Sage-nya, gua bakalan nge-wall buat masuk. Karena ya nggak dicek. Ke trade sih aman trade. Nice. Diusir pakai feeling aja. Iya. Tapi tetap susah. Ngedefendnya agak susah karena 4 tempat gitu kan. Jadi harus memang yang kalau misalnya di Haven tuh ada Cyper gitu loh, atau nggak ada KJ di satu side gitu. Mau memang harus ada 2 ini sih, atau 2 initiator sih memang. Satu scanning, satu yang buat itu maju. Nice. 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 Gila. Pertempuran yang sangat gila. Ngeri banget. Tadi gue main di Sunset lumayan sih, enak. Apa ya, lawan rank orang-orang yang bisa dibilang platinum gitu sih. Gara-gara temanku tuh kan platinum kan, jadi gue keangkat gitu kena platinum. Tapi ya udahlah, kita sekalian latihan aim. Tapi oke lah, tadi aimku tuh bagus tiba-tiba, mantap. Iya, ada yang kena tuh, ada yang nampak tuh.
Cek. Harusnya ketahuan itu bisa bisa di wallbang loh. Ayai. Cancan, Cancan harusnya harusnya bisa itu Cancan tuh. Ayai. Ya. No time, no time, no time. Selalu no time itu. Jadi apa sih namanya salah satu Lotus tuh memang harus ini ngecek-ngecek corner-corner itu. Sama yang biasanya tuh orang tuh suka ngeflank kan, kayak ketahuan gitu loh. Oh, ini pasti suka ngeflank gitu. Jadi harus sering lebih aware gitu kalau sama yang ini. Atau tungguin aja yang ngeflank. Segitu. Ada yang ngepick pasti. Orang-orang tidak sabar biasa suka ngepick ya. Ada. Tapi kayaknya susah deh. Nggak bisa OT lah kayaknya sih kataku. Soalnya gue kayak liatnya apa yang bagus mainnya tuh si siapa Chambernya sama Jetnya sih. Jetnya ya lumayan apa udah bisa main itu. Ada. Aduh. Aduh. Oh, udah dah. Anti dah kata gua. Susah sih. Oh, harusnya bisa lah, tapi jangan sampai. Aduh, flanknya. Aduh, flankingnya. Ayah. Enti banget, enti. Aduh. Selamat sore, Kuro. Halo, Dinar Firjatul. Halo, welcome. Jiji. Enti jiji lah, boy. Duelisnya jauh dua orang. Benar. Halo, Vimox. Welcome. Bentar. Bentar. Ah.
Apa nih? Ro, gue mau nanya apa tuh? Ro, gue mau nanya kenapa tuh? Nanya apa? Ntar, gue mau SS ini dulu, something dulu. Ini nih. Ini serem banget dah. Mau nanya apa tuh? Ntar, ini internet gue deh. Oh enggak, aman. Cuma ini gue kenapa nggak mau ini ya? Astaga, ribut banget. Ntar, iklannya aneh. No, lama banget iklannya. Itu ya. Oi, Kalau di bawah lu mau makan ya. Cemai. Kalau di bawah lu mau makan ya. Ya kalau mau makan Cemai wah. Enggak. Punya mama aja. Lu mau apa? Minta makan dulu. Ya nasi goreng. Apa kemana tuh? Oi, Apa kemana? apanya? Apa kemana? Oh tak tahu. Tak tahu. Saya tak nanya. GG lah enti lah. Ada kocak. Ada. GG lah. Aduh. Itu, tapi itu yang ngumpet-ngumpet sih gue kesel sih. Aduh. Gue benci banget kalau yang ketemu yang suka flanking ya, pengen gue pukul. Aduh. Udah lah, enti dah temanku. Nice. Seimbang sih. Walaupun ngeri-ngeri sedap ya. Oh ya, BTW gue lagi ke hook sama lagunya Ado yang Rule. Rule. Itu lagunya Ado yang baru sih. Enak bener udah dengernya. Nah gue kayak kalau dari artnya sih kayak agak menggambarkan kegilaan gitu. Nggak tahu deh.
Arena. Na 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 na. Ya, apa? Udah. Udah, kan dia milih. Tak tahu. Ada, tapi ya tak nanya kemana. Masih Tiao. Ya, iya. Ntar. Yes. Hello. Ntar, orang hilang. Sayonara, sayonara, you cannot kami bakal kesana. Apa nih? Oh, gimana ya? Apa nih? Gue lihat beberapa pekerja imigran yang main judol di negara orang. Apa nih? Orang, apakah mereka tidak melihat kalau itu adalah hal yang salah? Yang gue ngerti kalau di beberapa negara itu legal. Menurutmu gimana? Gimana ya? Pekerja imigran main judol. Ya tergantung pribadi nggak sih? Kalau sesuai dengan gini ya. Jadi kan gue bicarain tentang beberapa perspektif nih. Kalau misalnya menurut hukum, mungkin di beberapa negara oke lah legal. Tapi kalau misalnya bicara kayak punya agamanya masing-masing kan, semua agama kan mengajarkan kalau yang kayak gambling gitu itu kan haram. Tapi sebenarnya gacha juga termasuk sih. Maksudnya kayak yang intinya merugikan lah gitu. Ya, tapi karena gambling tuh apa ya istilahnya tuh, tahu gak sih? Gue kan salah satu orang yang istilahnya gue sering beberapa kali gambling juga. Gue seneng gambling, orangnya seneng gambling. Jadi kayak apa sih namanya? Itu tuh kayak ada kesenangan tersendiri gitu loh. Jadi kayak bukan gue main ya. Maksudnya bukan judi online gitu, bukan. Tapi maksudnya secara kalau di real life kan rata-rata kan ya banyak lah gacha apa gitu-gitu kan seru ya. Nggak tahu kenapa kayak ada rasa deg-degannya, kayak ada rasa seneng, rasa sedihnya gitu. Kayak gacha lah istilah gitu. Nah itu tuh
ya tergantung lagi sih pribadi masing-masing gitu menurut gue ya. Misalnya kayak menurutmu merugikan nggak gitu? Rata-rata kan tapi sebenarnya kan judul kan merugikan sih memang. Dikasih seneng dulu, habis itu ntar dikasih terpuruk gitu. Kalau tujuannya memang buat cuma cari cuan lewat judul, itu kata gue sih nggak bisa. Karena ya pasti ada pengaturan bandar apa ada pengaturannya gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang cuma untuk senang-senang habisin duit, ya itu mah terserah dia gitu. Itu sih. Ya nggak bisa sih, nggak bisa diberantas sih judul-judul gitu entah tahu kenapa. Kecuali yang memang istilah kayak website-website gitu masih bisa diapain gitu kan. Mungkin apa kerjasama sama yang Interpol apa gimana, tapi kan di belakangnya ini kan nggak apa pasti ada backup-backupannya gitu. Jadi agak susah buat hilang, apalagi dengan orang-orang yang sudah stres bekerja terus tiba-tiba main judul ketagihan kan susah. Bingung sih, bingung menjelasannya. Kayak di beberapa negara kan ya memang legal memang gitu loh. Ya karena gimana ya? Masyarakatnya hiburannya ya itu gitu. Mau gimana lagi? Biasanya kan kalau yang apa mereka kan datang-datang ke tempat yang memang ada kasino ya kayak Macau, kayak di apa Las Vegas gitu-gitu kan memang ada tempat kasinonya kan, rame kasinonya. Jadi kayak ya itu mereka orang kaya gitu yang ngabis-ngabisin duit di situ. Yang buat seneng-seneng aja, tapi kan yang benar-benar ini yang benar-benar nyari duit tuh susah sih, nggak bisa. Itu harus dari diri sendiri lagi gitu. Kayak ngapain gitu kerja-kerja di luar ujung-ujung judul percuma. Kecuali udah kaya ya, udah kaya benar-benar kaya ya, kayak udah duitnya udah gak terbatas gitu, unlimited apa ini kan in black card gitu kan. Ya udah, main-main aja lah, terserah lu gitu. Kayak sih gitu. Kayak di Discord kan ada game poker juga tuh. Ya itu cuma buat senang-senang aja gitu. Nggak usah yang sampai kayak ngerugikan gitu. Main aja buat main-main kan. Kalau untuk cuma buat main-main untuk kesenangan ya udahlah gitu. Kan orang-orang kan juga top up gacha itu kan juga sama. Gacha kan juga sebenarnya termasuk judi. Gacha kan hoki-hokian kan hoki. Orang top up terus dia yang rugi, setelah gacha nggak dapat rugi, ya udah gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Emang udah mainan sehari-hari kayaknya tuh judul tuh. Tapi apa ya prinsipnya agak beda gitu. Ya, maksudnya prinsip judi online yang itu kan beda lagi lah gitu. Main kartu atau apa gitu-gitu kan. Di keseharian kita tuh udah penuh dengan gambling. Ya mau gimana? Tergantung pribadi masing-masing lagi lah. Duit yang mau dikemanain gitu, prioritasnya apa. Izin mampir bentar, dah like Oppo. Oke. Halo Sabinas aja. Gitu sih. Gak bisa ngelarang, gak bisa ini. Ya, intinya sebisa mungkin mah jangan lah yang judi-judi yang online yang di luar sana lah gitu. Jangan gitu. Jangan coba-coba sekali-sekali. Kalau udah sekali coba, kepengen lagi. Bahas apa nih itu Dinar Firja tuh ngasih topik soal apa imigran yang main di judul di negara lain. Ya itu mah pribadi masing-masing lagi, nggak bisa diapa-apain. Orang kita aja kebanyakan itu kok dikasih apa hari-hari dikasih ini gambling game. Gacha kan, judi juga sama. Ya udahlah pribadi masing-masing lagi. Kalau mainnya nggak pakai duit ya udah cuma buat seneng-seneng habis ya udah gitu. Tapi kalau sampai merugikan sendiri apalagi merugikan orang, teman aku hampir 1 M deponya. Orang gila sih, ngapain sih gitu loh. Apa ya, mendingan investasi lah, investasi ke emas, beli emas atau investasi rumah kan lebih better nggak sih.
Kalau kataku tuh mendingan investasi daripada judol. Ya ini balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Kadang tuh orang tuh kalau udah kecanduan susah. Gue aja tahu lah rasanya main gitu. Kalau misalnya pernah main game Discord poker tuh, itu kan sama. Itu sebenarnya judol juga. Apa ya, gambling kan? Kita harus cuma memperkirakan sama. Dapatnya apa, dia mendapatkan imannya saja. Nah itu yang ada kan utang kan, ngutang di mana-mana. Nggak boleh lah, jangan. Soalnya memang apa ya, kalau udah sekali terjun, udah keenakan, pas pengen lagi main gitu. Ya jatuhnya kan kayak main game lah istilah gitu. Ini kayak sekali main, sekali nyoba, berhasil, menang, totalnya kalah, penasaran, menang lagi. Terus menang, kalah, terus penasaran. Nah kayak gitu. Jadi sebaiknya sih jangan dicoba-coba dulu, jangan pernah nyoba lah gitu. Sama lah kayak perokok, iya sama, itu ya judol narkotika kan. Sebenarnya rokok itu kan juga termasuk narkotika kan, nikotin kan. Terus tapi adiktif ya, dia termasuk zat adiktif ya, maksudnya yang istilahnya cuman yang versi rendahnya lah gitu, tapi sebenarnya dia kan termasuk gitu kan, termasuk golongan tapi di bawahnya gitu loh, nggak yang sampai benar-benar bikin orang tuh sakau gitu kan, yang enggak. Makanya kan ya rata-rata kayaknya orang-orang tuh main judul tuh buat penghilang stres gitu, karena nggak ada game yang bisa dimainin mungkin ya. Kan sekarang kan mainannya kan duit kan, kayak berhasil dapat duit lumayan kan, kayak gitu. Maksudnya mungkin di pikirannya daripada gue main game yang lain gitu kan nggak bisa menghasilkan duit, mendingan judol gitu, bisa dapat duit main game kan. Nah ya mungkin ya, kan kesenangan orang kan ada ininya lagi. Sama lah kayak perokok pemula, satu hari satu bungkus kok enak gitu, akhirnya beli lagi. Iya sama kayak gitu. Itu ya judol, terus alkohol, narkotika tuh, itu intinya ya memang untuk kesenangan, memang judulnya aja untuk kesenangan pribadi. Orang stres kan, di hari kerja gitu kan, terus ya udah rokok gitu. Iya, orang asli. Jadi katanya tuh kalau nggak ngerokok ngantuk kata orang. Nah itu rokok terus kopi, itu tuh udah tuh, udut kopi, udah itu lengkap dah tuh. Itu tak usah makan tuh, tak usah makan, cukup ngopi asli. Kayak ya udah gitu. Tapi nggak bisa ini, nggak bisa lepas. Kalau lepas katanya kayak asam-asam gimana gitu, kayak stres gitu jadinya. Ya, gue sih nggak bisa ngelarang sih ya, gimana ya. Padahal rokok tuh termasuk yang sekarang udah mahal loh, udah naik harganya. Udah banyak yang mahal, percuma, tetap aja ada yang murah. Malah ganti merek rokok. Aduh, kayak nggak bisa, itu nggak bisa. Itu juga termasuk pajak yang gede kan. Lumayan loh, rokok tuh termasuk pajak yang gede loh. Buat penyumbang pajak terbesar buat Indonesia ya, rokok tuh. Jadi ya mau diberhentikin, ya itu salah satu pendapatan negara. Susah memang, harus memang dari individualnya lagi. Terserah di sendiri lah gitu, mau berhenti kah, mau pindah jadi dari rokok biasa ketengan ke rokok elektrik kah, apa kah, ya terserah. Mau makan permen kah, ya kemauan diri sendiri lagi gitu. Jadi tak bisa lah yang soal ngomongin semua imigran pekerja itu kalau misalnya main judol di negara orang, ya apakah mereka tak lihat bla bla bla, ya apa kalau hal itu salah, ya mereka ngerasa itu bukan hal salah, ya udah duit mereka gitu. Mau gimana ya, pikirannya mereka mungkin capek kali kerja di tempat orang, lumayan ada duit lebih, ya udah dimainin judol aja gitu. Dari kalau misalnya menang dapat duit, kalau enggak ya udah gitu ya. Mungkin kan, maksudnya duit di luar sana kan lebih gede daripada duit di sini istilah gitu. Cuma ya nggak tahu lah, kalau sehari-hari ya mungkin sama aja lah kali gitu, nggak tahu juga, atau mungkin bosan atau nggak ada apa-apa gitu lah. Ya udah. Gue perokok tapi 2 hari nggak ngerokok nggak stres. Oh ya bagus lah, bagus.
Berarti ya kalau bisa ya agak dikurangin dikit lah gitu, dikurangin gitu kalau bisa ya. Tapi kebanyakan kan orang kayak katanya stres aja gitu kalau nggak ada rokok. Kayak sambil kerja sambil ngerokok gitu kayaknya. Kebanyakan sih gitu ya. Kebanyakan ya. Gue nggak tahu awal mulanya dari apa gitu. Tapi kebanyakan tuh rata-rata dari pergaulan, dari coba-coba, dari yang ya itu pelarian stres gitu. Kebanyakan sih kayak gitu. Ya, intinya mah tergantung di sendiri lah, balik lagi di sendiri lah. Kita nggak bisa mengatakan hal itu salah, kita aja sering main gacha. Ya itu termasuk judi. Tapi kan prinsipnya agak beda dikit gitu, ya sama aja kan, mainannya sistem juga. Ini ya yang satu cuman demi dapat suatu apa karakter atau apa, yang satunya kan duit. Hari-hari aja udah gacha, hari-hari aja gambling. Ya mau ngatain salah, kita juga beberapa kali main. Gimana, tak bisa lah. Tambah lu ngerokok tambah stres. Wah nggak tahu deh, tak tahu deh. Soalnya gue cuma kayak sering orang denger aja, denger dari kayak pendapat orang gitu loh, kayak kok apa ya, kenapa nggak bisa berhenti rokok sih gitu. Ya ada yang karena kerja rasanya kayak stres kalau nggak rokok, ada yang rasanya asem-asem kayak anyep gitu katanya, kayak lidah tuh kayak aneh banget gitu. Terus ada juga yang apa ya, ya udah kecanduan aja udah nggak mau lepas. Memang pada dasarnya memang tergantung di sendiri lagi pengen lepas atau enggaknya. Ya ya makanya kan itu juga termasuk salah satu narkotika kan, tapi ya versi yang paling rendah lah gitu, kayak yang sampai parah-parah banget kayak sabu, kayak apa sih namanya, kayak ganja, kayak apa gitu, kayak morfin. Betul, kalau nggak ngerokok asem gitu tuh kan, ya ada ya kayak gitu rata-rata yang gue sering dengar. Gue nggak tahu ya karena bukan kan, cuma ya gue kayak denger orang kayak cerita atau ya orang terdekat atau apa gitu. Punya tanggal berapa tuh sini? Gimana sih yang nggak pakai duit kalau butuh skin ini dan itu ya kan. Nah itu habis itu kan ujung-ujung gacha lagi bang, ada apa yang muter-muter itu loh, apa spin wheel lah biasanya ada, pasti ada. Itu kan gacha juga, hoki-hokian gitu. Gambling, jadi nggak bisa dikatain salah, 100% salah ya. Kalau kita kan jatuhnya ya coba-cobalah gitu sekali udah. Kalau kayak gua kan ya makanya kalau gue tuh biasanya jarang mau beli skin gitu. Gue kebanyakan daripada duit gue habis buat game, mendingan gue buat makan. Di pikiran gue tuh gitu, kayak mendingan gue simpan, investasi jangka panjang ya nggak. Daripada gue buat game gitu. Kalau gue sih kayak oh udah tau lah apa porsi duit gue tuh buat apa gitu, mendingan gue investasi buat asuransi, buat apa, intinya buat pribadi lah gitu, untuk buat kedepannya kayak gimana gitu loh. Jadi kalau untuk game mah ya udahlah nanti aja lah gitu. Kayak gue kan main Valorant itu kan beli skin, tapi ya untungnya sih nggak gacha ya, nggak gacha untungnya. Ya kita harus beli skin gitu, nggak ada gambling gitu, kecuali yang ada black marketnya kayak gambling lah gitu. Paling apa dapat diskonnya yang mana-mana aja gitu kan. Cuma itu doang gitu. Habis itu ya pasti beli skin ya pasti dapat itu gitu, udah pasti dapat. Jadi kayak ya udahlah gitu, gue mah nggak apa-apa kalau spend di situ gitu. Cuma ya cukup sekali aja, cukup sekali, gue nggak akan beli lagi asalkan ya udahlah yang penting ada skin gitu. Gitu aja, setidaknya nggak item aja. Senjatanya udah bagus kata gue. Beli yang murah lagi kan, beli battle pass gitu, kayak gitu aja, grinding sendiri gitu. Gitu sih kalau gue ya. Jadi rata-rata game-game gambling itu gue biasanya enggak sih. Kalau misalnya kayak Discord itu kan kayak ada apa sih namanya, kayak ya udah cuma untuk sekedar main, nggak yang sampai pakai duit asli. Itu nggak apa-apa lah, gue main aja gitu buat senang-senang aja udah.
kan game poker kan, Discord itu ada poker night kalau nggak salah, itu kan juga gambling, game kartu poker tuh biasanya kan di apa, di kasino-kasino gitu. Gue malah kagak asem, malah kayak biasa aja. Oh berarti nggak terlalu tergantung lah. Ya bagus berarti masih ringan, nggak yang sampai benar-benar ketergantungan. Ah ya, masukkan kulkas ya, gitu sih. Ini mah apa ya, istilahnya rata-rata tuh game apa, spending duitnya ya kita yang ngatur sendiri lah, nggak bisa diatur orang lain, terserah prinsip masing-masing. Terus yang kayak gambling apa segala macam kita juga nggak bisa nyalahin gitu, padahal kita sendiri juga mengkonsumsi itu. Kayak ya tapi agak beda ya, yang satu ya memang sangat harus duit, yang satunya kan bisa gratisan, ada free-nya itu kan, free thing gitu kan, ada free-nya yang bisa dipakai gitu. Ya balik lagi lah pribadi masing-masing. Biasanya yang ketergantungan biasanya gitu, atau ya ada yang kurang lah kalau nggak ngudut gitu. Nah iya jadi itu tergantung pribadi masing-masing ya. Ya paling cuma diingetin, jangan gitu, kayak gue kan biasanya gitu, jangan, ya sebaiknya jangan, sebaiknya. Tapi kalau sudah terjun ya sebaiknya mengurangi gitu, jangan sampai diperparah lah, soalnya kan nggak baik gitu buat kesehatan. Pau kayaknya nggak butuh duit kalau beli skin Pau. Pau iya sih bener, nggak salah. Aduh, kalau nongkrong yang gua kurang itu bukan rokok, kopi atau bakso, udah itu aja. Oh, bukan rokok tapi kopi sama bakso. Kenapa tuh bang? Lebih sayang duit buat kopi, buat rokok kan? Rokok sekarang kan mahal. Berapa ya? Yang LA tuh 30-an 40-an kalau nggak salah LA. Oh, langsung sebut merek nih. Tahu aja nih. Padahal gue nggak ngerokok loh. Gue cuma pernah beli aja. Kayak tahu harga-harganya. Bisa disuruh minta beliin gitu. Tapi sekarang lagi ada yang banyak yang murah-murah loh. Banyak merek-merek yang baru gitu. Baru-baru. Tapi gue kurang tahu ya. Apakah itu sudah lulus dari license atau apa gitu. Atau itu versi lightnya. Gue kurang tahu juga gitu. Karena kayaknya ada rasa-rasa buah tuh gue kayak gak tahu sih. Beli makan dulu baru beli rokok. Ya betul, harus kayak gitu ya. Mendingan beli makan dulu baru rokok. Tapi biasanya kan karena rokok mahal, jadi mendingan beli rokok ketengan. Satu-satu. Ada harga ada kualitas, soalnya gue pernah tahu ya, rokok sekarang mana ada yang ada loh, 15 ada loh, di gua sih 15 ada loh, ada di yang 15.000 ada, tapi itu bukan merek yang kita tahu ya, yang masih kayak LA, Gudang Garam, apa di Samsu, terus apa sih Bentul, apalagi tuh, apalagi tuh, Mana ada? ada rasa mangga atau kopi. Nah, iya yang kayak gitu-gitu tuh Sama pokoknya ada yang 15.000, gue aja baru tahu ada yang 15.000 pas kemarin diminta beli, kayak ada yang 15.000 gitu. Ya mungkin beda kali tiap daerah ya. Camel kayaknya 20-an deh, nggak tahu, tapi kayaknya 20-an deh itu, atau belasan, nggak tahu deh, kayaknya sekitar 20-an sih. Itu tuh masuk yang Malioboro juga tuh, Malioboro ada biasanya kretek ketengan ya, kretek yang satu-satu ya. 1.000 2.000 tapi kan nggak puas bang, kok cuma satu ya nggak bener nggak, cuma satu doang, apa rasanya? Emang rata-rata harga rokok berapa? 20-an 30-an anjay, kok kayak tahu aja. Soalnya di sini tuh 20-an ya kan, 20-an tuh, 30-an tuh, ada yang 30-an, tergantung daerah lah. aja piring di sini deh. Ntar gue mau pindah dulu, pindah
Iya, tambah lama. Ah, itu butuh. Pindah ke atas dulu kah? Toko udah tutup. Itu beda. Bentar ya. BRB. Ah, Beda isi, beda harga. Ini sih. Bentar. Itu mau naik ke atas dulu. Agak ribut di sini. Bentar, gue stop streaming. Aduh. Tes, halo. Halo. Tar. Gue nyalain ini gue dulu. Gue sambil tadi ambil makan dulu. Ya, apa sih namanya? Gue lapar soalnya. Kalian. Gue juga ngurus kucing gua. Dia aku muter-muter kayak, muter-muter kah? Enggak. Refresh. Di refresh aja. Soalnya di gua aman. Refresh aja. Refreshing. Bentar ya. Refresh aja. Aku lapar soalnya. Habis ngurus kucing, habis ngutang-ngatik nganu-nganu. Kucing gua kebiasaan. Apa ya tadi dia lagi apa sih namanya tuh, ngapain tuh? Lagi makan guys sama dong. Oh bagus. Makan sore. Lapar bang. Gua mau makan nasi goreng. Lagi kepengen makan yang goreng-goreng sih, nggak tahu kenapa. Kayak pengen aja gitu. Apakah yang bilang takdir mungkin? Takdir bahwa kita makan di jam yang sama. Tidak, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tenang. Soalnya gue jarang sih, biasa jam-jam segini gue jarang makan. Tapi karena tadi sempet apa sih namanya, paginya gue nggak makan sarapan dengan bener. Gue makan kebab tadi pagi, gara-gara gue pergi kan. Terus ya udah, gue kayak apa sih namanya, sekarang baru makan gitu. Siangnya tadi gue nyemil apa lagi tuh, nyemil ubi. Jadi gitu bang. Emangnya Diablo makan apa nih? Makan nasi goreng juga kah? Kebetulan bet kalau misalnya sama-sama nasi goreng. Pak. Ngambil ubi selesai. Enak tapi digoreng. Ubi goreng tuh enak tau. Cuman gua tipikal yang sukanya yang lembut ya. Bukan yang kayak agak keras-keras gitu. Soalnya aneh teksturnya kalau yang keras. Gue lebih suka kalau dibikin lembut gitu. Makan naspat. Enak tuh. Nasi Padang. Kan? Goyang nasi Padang. Pakai sambal rendang bersama orang Minang. Iyalah, direbus dulu lah. Kalau langsung digoreng mah keras bener. Lebih dikukus sih. Dikukus, bukan direbus ya. Dikukus dulu. Kukus. Tunggu dia agak lembut. Baru tuh makan. Enak tuh ubi. Iya enak. Ubi goreng apa lagi?
Tapi dibikin minuman juga enak sih. Ubi ungu ya, ubi ungu dibikin minuman tuh enak banget. Wangi lagi. Ya, dia tadi dibuatin lah sama tante gua. Kayak ya udah gitu. Cobain. Mumpung paman gue tuh nggak tahu ya, dia dapat dikasih orang kali ya ubi. Ya udah, dimasakin jadinya. Digoreng. Kayak dibikin tela-tela gitu loh. Mumpung lagi nggak ngapa-ngapain kata tante gue tuh. Ya udah. Malah jadi pingin ubi goreng anjir. Belilah. Cuman pilih-pilih itu. Biasanya apa ya? Biasanya kalau yang agak besar gitu ukurannya biasanya tuh jarang ada yang lembut. Gue mah lebih suka yang lembut. Apa nih? Ubi ungu kalau diparut, parutan keju enak kayak tambahin susu. Oh, gue sih nggak pernah ya kayak gitu ya. Gue biasa dikasih dijadiin minuman gitu. Lu kayak gini ya? Nah dong sih. Lancar ya? Boleh. Gue. Buah aja Alin. Mau iki. Kok nyencoknya malah? Itu yang akan nyala kan? Haha. Ih, enggak ada. Kamay. Itu kayak terlihat tonton. Nah bro, milihnya apa tuh? Milihnya masih anget aja. Iya sih betul. Suara siapa tuh Kai? Suara tanteku. Tanteku bilang dia suruh standby HP soalnya paman gue nanti datang. Kenapa? Bagus kah suaranya? Halo HP-ku. Welcome. Ubi ungu tuh yang biasanya buat taro nggak sih? Buat minuman rasa taro itu kan ubi ungu kan? Tapi gue kurang suka itu rasa taro. Tante info kan sudah dari kelima. Masih aja loh. Iya paling lagi makan. Lagi makan. Nih udah ada suara piring. Tuh. Sambil ngobrol. Lalu tante kabar saudaranya udah ready belum? Tuh tante gue mau pergi bang. Jangan dipanggil-panggil dah. Dia mau pergi sama temennya. Tadi dicek di Shopee. Oh iya ya. Gua sebenarnya pengen buka sesuatu di apa di Shopee itu online. Kayak percetakan apa ya? Cetak-cetak inilah akrilik bla 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 gitu. Cuman ntar dah. Tunggu aja dah, tunggu gue punya waktu lagi. Soalnya lagi ribet sekarang. Gue kebanyakan main game. Jujur gue kebanyakan main game. Ya, gue tuh lebih ke kayak sayang aja, aku pengen grinding aja gitu. Pasti. Tapi kalau dari Kalimantan ke Jawa, dari Kalimantan ke Jawa 20-an deh. Tahu gue ya, dari tempat gue ke Jawa itu sekitar 20-an. Ongkirnya ya. Itu kalau barang kecil biasanya lebih didiskon. Mau bikin toko di Shopee, iya pengen. Tapi
Gue lebih ke kayak buka percetakan gitu loh. Pengennya. Nah, kayak bikin apa? Buat event-event gitu di sini. Kalau ada event gue ikut. Kalian kan promosiin gambar gua gitu loh. Pengennya. Cuman belum terrealisasikan, cuma ada di otak doang. Tapi daripada beli gua mendingan cari di Shopee aja, ada kok. Kayak aja soda Kalimantan udah gitu aja. Masih ada. Someday guys, someday ya. Wacana. Aduh, wacana. Everyday wacana anjing. Gua tuh kebanyakan wacana tuh. Rasanya beda kayak. Apa rasanya beda? Sama aja loh. Sama aja soda loh. Apa ada rasa-rasa tangannya gua kah? Rasa tangan gua kah? Nggak ada lah, gua cuma pegang kardusnya doang. Bukan gue yang buat. Wacana forever. Iya, susah. Soalnya kan masanya tuh gua sendiri. Kalau gua kok gua bisa apa? Gua bisa kage bunshin, kayaknya udah gua ngelakuin bikin studio. Ada kemampuan Lu ada. tuh kalau udah cakep, pinter, manis, berwibawa, Apa itu, gemesin, dewasa, setidaknya lu nyata lah. Waduh. Itu loh. Walaupun lu tidak bisa gue miliki, Halo Yuki setidaknya Asame, lu pengen thank you, lihat secara langsung. Bukan cuman gambar. Tolong ya, semesta. Tolong. Gimana tuh bang? Aduh, nggak bisa. Gimana sih kata-katanya itu? Thank you. Aduh, gimana sih ngomongnya? itu perasaan terdalam ketika melihat orang makhluk-makhluk virtual ya. Atau enggak melihat apa sih karakter MC di game, MC Hell no waifu tidak nyata. Langsung datang ke voice actornya. Bener. Apakah Kai boleh Kai jadi nyata? Waduh. Kai jadi nyata ya? Ya datang, iya benar sih. Datangin aja voice actornya, betul. Tapi ya aku adalah aku. Karakterku ini adalah OC-ku. Jadi ya ke gua ya udah gitu. Ya gua ya adalah gua. Ada itu cuman apa ya, saya nge-VTuber tuh bukan gimana ya, kayak itu cuman hobi aja gitu, bukan yang benar-benar kayak orang-orang lain yang apa ya gue cuma buat seneng-seneng aja, biar bisa ngobrol, biar bisa ya udahlah gitu, gue seneng-seneng aja udah, biar ada temen ngobrolan, apa ya, kayak ada something lah gitu yang gue kerjakan, produktif lah. Itu kerja di Hololive. Betul. Enggak sih, kebanyakan rata-rata orang kerja kok. Temen gue Ryoda itu kan dia juga kerja. Memang jatuhnya itu memang kerjaannya dia gitu. Kalau gue itu lebih ke side job. Kalau nge-YouTube kayak streaming gitu-gitu tuh gue cuma buat ya kesenangan pribadi aja gitu. Apa nih, langsung beli ke tokonya, kalian beli apa gitu kan. Sebenarnya kalian gampang loh menemukan saya, gampang, saksikan ya. Betul. Aduh, masih aja loh kalian nih. Penasaran gak? Aduh, sama soda Kalimantan. Aduh, padahal bukan gue yang produksi, woi. Gue cuma promosiin doang. Kalian mau nyari aja di Google, ada yang jual. Ada. Apa harus lewat gua dah? Biar ada rasa-rasa VTuber ya kan. Ntar dah. Ntar. Cap elang.
Ntar gua ntar gua promosi di FB, siapa tahu ada kan ya, wow. Banyak soalnya ada yang cap elang. Ya iya, cap elang tuh. Apa ya? Tulisannya sasi sui gitu. Air sasi. Ya, soda cap elang. Nah, betul, thank you ya, sekali lagi ya. Mau tahu kan kalian bisa dapat medsosnya selain IG gitu kan. Mana ya gambarnya ya? Cap elang, cap elang. Cap elang, cap elang. Cari aja, soda cap elang. Loh, udah. Pasti nemu. Soda cap elang, cari aja. Tuh ada tuh di Tokopedia tuh. Perlu SIM tapi ya. Ya jual satu-satu gitu. Oke, saatnya memasuk ke keranjang. Aduh, seingin itukah kalian? Elang banget atau elang aja? Waduh, gak tahu tuh. Kayaknya elang-elangan dah. Elang-elangan. Nah, ada tuh 80.000 tuh. Gak tahu sih ini di mana ya. Oh, Jakarta tuh ada. Nah, tuh ada tuh di Jakarta. Habis nih tulisannya. Salah nih. Tapi kalau misalnya kalian kepengen, masa gue harus lagi nunggu kayak produksi sodanya? Waduh, enggak lah, gue tidak bisa memproduksi bang, bukan pemilik pabrik ya. Amin kan gue pemilik pabrik. Gue distributor aja lah. Tapi ntar dah, gue penasaran gitu. Kalau misalnya kalian nanti kalau elang banget jadi soda Mama Rika, waduh, tak boleh. Punya daerah bang, punya daerah, tolonglah. Kita lestarikan soda daerah. Ntar dah ya, gue coba buka di di FB, tapi gue harus nanya dulu tante gue. Kayak gue nanya apa, yang punya toko gitu. Nggak mungkin dong gue kayak tiba-tiba gue open gitu kan, nggak mungkin. Gue harus butuh tahu modalnya dulu. Gunakan hashtag, gunakan produk lokal, betul. Ntar dah ya, gue tanya tante gue deh. Soalnya tante gue yang punya kontaknya. Coba tahu kan ada yang mau. Aduh, itu berjualan soda. Aduh, kocak banget dah. Tapi kalau kalian mau cek aja nanti di FB, mungkin ya, mungkin. Ini wacana nih, wacana. Let's go, jangan orang dalam, betul. Aduh. Tapi kalau kalian mau ntar deh. Tante Kai tadi pergi sama temennya mau siapin soda ya kan. Aduh. Enggak lah. Mereka mau pergi entah ngapain, pokoknya pergi aja. Aku beli 10. Let's go. Entar lah ya. Gue tanya dulu ya. Siapa tahu kan? Betul, jangan banyak-banyak nanti diabetes. Betul. Mabok soda. Iya, kecuali bagi-bagi lah, bagi-bagi ke saudara gitu kan, boleh. Apa ya? Ntar deh. Gue pernah. Ntar gue penasaran ya. Nanti gue coba coba di Facebook gitu kan, siapa tahu ada yang mau beli. Maksudnya di Facebook gua cari aja ntar di Kurodeset gitu ya, kemungkinan ya. Nanti gua coba tanya deh, gua iseng siapa tahu kan tiba-tiba jadi cuan kan, lumayan. Anjing, apa nih? Fitur jualan soda. Soda lokal, aduh. Tapi banyak pasti yang beli. Ya nggak tahu lah. Yang iseng. Lumayan menguntungkan diri.
jadi ladang bisnis. Nah kalian enggak lah, enggak gua bikin sendiri lah, gila aja. Mau berapa hari tuh gua bikin sendiri tuh. Apa kalau misalnya mau resep mah tanya Babang Fajrul aja. Pak Fajrul, Fajrul FX. Dia kan ada bikin dari yang teorinya apa? Teorinya Dr. Stone itu kan ada. Itu ada bikin soda. Nah, bikin sendiri aja. Bikin sendiri. Tapi kan untuk produksi skala gede gitu kan nggak mungkin dong beli sendiri. Tapi kalau kalian mau tahu, yang di nama jadi cap bro. Ntar apa? Tambahnya kucing, tambahnya muka gua. Ada gila-gilanya. Jadi pesaing bisnis gitu. Maaf ya, cap elang. Ini bocah-bocahnya aja nih yang tiba-tiba minta apa jual apa gue jual soda tiba-tiba. Jadi pesaing bisnis suddenly ya. Cap kuro, kocak. Apa bikin sendiri tuh rasanya beda ya, iyalah, beda lah. Paling rasanya kayak agak tercampur aneh aja gitu mungkin. Aduh, gua kenyang. Bentar aja deh, lanjut makannya. Kenyang. Ntar baru makan lagi. Tak bisa habis, banyak banget dah. Nggak tahu ya, makanan apa ya, makanan di sini nih rata-rata tuh porsi kuli semua. Kayak gua tuh udah yang lama tinggal di Jakarta yang kayak menghemat, akhirnya kan gue jadi apa ya, gue jadi kayak makannya tuh dikit-dikit gitu loh, nggak bisa porsi banyak lagi, nggak kayak dulu. Jadi kayak kenyang gitu rasanya, kayak terlalu banyak porsinya, porsi kuli semua. Nggak bisa lagi gue makan porsi kuli sekarang, udah beda banget. Lalu pakai botol beling nanti kalau udah habis dijual disuruh balikin nggak ya? Wah enggak sih, enggak lah. Ya kan kalau misalnya gue jual kan nggak mungkin yang gue jual versi yang beling dong. Adios, sebentar susah pengirimannya. Mendingan yang botol. Yang botol lebih easy. Kan ada yang versi botol apa sih, botol plastikan gitu. Jadi lebih gampang. Oh ya BTW kayak dijual nggak? Wah kalau kayak dijual gimana ya? Gua nggak ada dong di sini. Nggak bisa dong. Kalau dijual apa? Masa gue seharga teh botol kan nggak mungkin. Apa kalian mau beli aku 100 M. Beri aku 100 M. 100 miliar. Boleh dah. Karena diriku tuh sangat berharga. Anjay. Sangat motivasi sekali ya diriku nih. Enggak wah, lihat aku di shop. Ini aku lihat di Shopee. Oh, ya memang ada yang versi beling aja. Aduh, kenyang. Bentar deh, gue taruh bawah. Malas mau turun ke bawah, capek. Kalau kayak dijual gimana ya? Kalau karakternya sih oke lah, gue jual. Enggak lah. Ini karakter tak mungkin gue jual sih. Soalnya karakter gue ini tuh udah apa ya? Original karakter gue gitu loh. Udah menggambarkan gue. Kayak gue bilang gue tuh adalah gue gitu. Tapi kalau misalnya ketemu di real life ya, kalian tidak akan percaya. Dengan suara seperti ini gitu kan. Kalian tidak akan percaya itu adalah gua.
Apa ya? Sebenarnya ya kalau misalnya kalian mungkin tinggal di tempat di dekat gua, mungkin pas Imlekan gitu bakal dikasih dibagi-bagi sih, itu memang dikasih apa ya, bagi-bagi gratis gitu itu minuman. Yang gue bilang itu soda itu ya ada, jadi kayak apa sih, kayak langganan gitu dikasih biasanya pas aku tuh dan keluarga Imlekan gitu, pas hari Imlek, pas Chinese New Year itu ya bagi-bagi rezeki gitu biasanya ada. Jadi kami kayak ada kasih kasih sesuatu gitu ke pelanggan, kayak oh ini tandanya gitu lah, kayak gitu ya. Adat budaya sih. Jadi kayak kita tuh ngasih rezeki juga gitu loh istilahnya. Kita berbagi rezeki, kita berbagi rezeki gitu. Selain soda yang tadi, yang gue bilang itu soda yang apa, soda lokal, itu juga ada kue keranjang namanya. Coba kalian search deh kue keranjang. Nah itu salah satu apa ya, ini salah satu produk Kalimantan juga sama. Kue keranjang tuh ya sebenarnya udah menyebar ya, gue nggak tahu kalau di Jakarta ada atau enggak, tapi tempat produksinya tuh di sini. Tempat produksinya yang gue tahu tuh di sini, itu kue keranjang gitu, bukan kue telanjang ya, bukan. Kue keranjang itu sih ya, coba aja cari nanti, coba aja kue keranjang nih, kue keranjang. Nah itu khas di sini juga sama. Tapi kalau dulu pas zaman sebelum gua kuliah, ya sebelum gua kuliah itu barang itu cuma ada pas Imlekan doang. Tapi sekarang walaupun gak Imlek tuh masih ada kok produknya gitu. Tapi biasanya jarang nemu ya gue ya. Tapi ada gitu, ada yang jual memang tetap. Tapi kan itu barang kan nggak bisa lama gitu. Jadi memang harus pas produksi jadi udah dijual gitu. Nggak bisa yang lama-lama karena nanti keras dia. Enak sih itu, tapi gue karena nggak suka manis jadi ya begitu deh. Jadi kalau di gua tuh kayak ada bagi-bagi gitu ya. Kalau misalnya mungkin kalian pelanggan toko paman gue ini, ya mungkin bakalan dikasih gratis. Gitu. Cuma kan kalian bukan pelanggan gua. This time I want da 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 super clear pa pa pam pam pa 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 para super magnetic. Nggak ada live apaan ya? Kai, bikin merchandise kapan? Weh, udah pernah. Gue udah pernah bikin. Udah lama banget. Tahun 2020 kalau nggak salah. Iya, 2020. Mana. Udah, tapi apa ya? Gue tuh cuma untuk kayak ini loh, kayak apa lomba gitu gue. Lebih tepatnya bukan merchandise yang ini ya. Pas gue ulang tahun, gue bikin event lomba. Aku nggak tahu ya, iyalah sen sudah lama bang, tapi habis itu gue udah nggak pernah lagi. Kan gue kan bikin apa open PO waktu itu. Tapi ntar ya, ntar baru gue bikin lagi dong Kai. Wah itu tuh wacana bang, itu tuh banyak rencana tapi jadi wacana. Open apa kayak iya paling akrilik sama apa ganci gitu-gitu. Tapi ntar yang gue yang gambar sendiri. Nah itu masanya tuh gue nih ngerjain apa-apa tuh sendiri.
itu. Gue tuh nggak punya manajer, nggak punya apa gitu-gitu. Jadi tuh kayak capek aja gitu gue ngerjain sendiri. Masalahnya kayak gambar gue sendiri. Gue kan bukan yang tipikal yang pengen ngomis gitu. Gue pengen gambar sendiri gitu, hasil karya sendiri gue. Ya gue bikin jadi merchandise. Gameboy itu rasa apa? Gameboy ya itu rasa plum, buah plum. Cari aja plum ke Gameboy gitu. Itu kayak asem-asem gitu, enak kok. Apa mau coba? Silahkan lah, bikin squad dadakan aja, kayak bikin squad dadakan. Gak mau gua, kayak capek gitu. Gue nggak tahu ya, gue ngerasa kayak kalau selagi gue bisa ngerjain ya gue ngerjain sendiri daripada gue nyuruh orang lain, gue mesti bayar orang. Mendingan gue ngelakuin apa yang gue bisa gitu. Aman, saya semua sasal saya masukkan keranjang. Aduh. Tanya dulu tuh ada nggak gitu, tanya penjualnya ada nggak, bener nggak ada yang jual gitu, tanya aja dulu. Beli di Kaika enggak lah, gue nggak ada open apa-apa. Jangan bikin tipu-tipu ya, tolong lah, gue nggak pernah open apa-apa ya. Ada kok stoknya sisa 1000-an. Aduh, banyak juga tuh, spill tokonya kayak nggak tahu gue bang, bukan gue yang jual. Itu toko orang lain itu. Coba aja tanya MZ Nur tuh. Apa tokonya? Gue mah kurang tahu. Aduh, sakit perut lagi gue. Ada 4 rasanya, apa tuh? Gameboy, Sarsaparilla kan, Sarsaparilla. Terus apa lagi tuh? Ini banyak banget ya bule-bule yang nge-react ini ya, lagunya Ado yang baru ya, Rul ya. Tapi emang orang gila sih itu. Siapa? Emang gila sih itu suaranya Ado, macem-macem. Sayonara, sayonara, sayonara. Sayonara, sayonara, sayonara. Karaoke kai. Aduh, karaoke ya males banget gue bikinnya. Capek gue nyanyi. Tapi gue tadi nyanyi. Nggak sih, gue lebih kayak nggak apal lagu-lagunya. Biasanya kalau misalnya gue cover song itu, biasanya gue mesti apalin dulu lagunya. Nggak bisa langsung karaoke. Gameboy, Pipo, Ore, sama Sarsi. Oh, tak. Coba tuh satu-satu tuh. Apa itu satu dus kah? Banyak satu dus kah? Pipo apa gitu? Pipo. Bentar ya. Kayaknya yang cola biasa nggak sih? Gue nggak tahu ya. Itu ada berapa banyak rasa dia? Pipo itu Vivo bang. Itu Vivo. Itu ada tuh yang 15.000 tuh. Gua nggak tahu tuh rasanya apa aja. Enggak lah, belinya sepersatuan, gila aja satu dus. Siapa tahu kan. Ini ada nih Indonesia. Tapi ini 10 bulan aktif nih. Di kota Jakarta Barat tuh. Ada Jakarta. Sayonara, sayonara. Belum nyoba, udah beli. Nggak tahu. Kalau Kai bikin tokonya beli sedus kalau punya uang aku. Ya entar lah. Gue sekalian nanya, siapa tahu ada yang tahu kan. Tahu nggak ini gitu. Siapa tahu pengen nyoba. Sekalian sih menyebarkan produk lokal. Cuman tuh apa ya? Aku mesti nyari distribusinya dulu baru bisa.
baru bisa jualan. Mesti tahu modal dulu lah. Nah, ada nih apa nih? Tokopedia gitu. Ini di Depok tuh. Di Depok ada yang jual loh, tapi mahal banget di Depoknya 33. Gila kali kau. Gila kali lah. Sama ya macam tuh. Tuh mahal. Ya tapi ongkir sih. Pil full body kai, aku belum tahu budget kai. Ah iya kah? Nggak tahu nih. Temen nggak tahu kah? Nih. Nah, jadi kecil banget ya. Tuh. Ada. Nggak usah donat, beli aja ke soda tikai. Tuh. Buka celana, tuh sepatu. Ekornya mana? Nggak ada ekor. Tolonglah, gue tuh manusia bang. Ini telinga tuh cuma kalian yang lihat. Kalian halu. Kalian halu. No, kaki. Nah. Apa ini kalian mau lihat ini kaki tuh? Apa hell no di rumah pakai sepatu? Iya dong. Sepatuku kan bersih itu. Nah. Tapi kok nggak salah kok ada emot ini deh. Gue lupa. Gue tuh banyak ininya tau emotnya. Tapi harus satu-satu ketekan. Lupa lagi di mana-mana aja. Nah. Kata tetanggaku kayak punya ekor. Nggak ada. Kau tetangga dari mana tuh bang? Oh dah. Ada kan nih maju apa sih gue lupa. Nah gue lupa lagi emot-emotnya apa aja. Ada. ada nih Haka ya apa coba nih apa sih ada solid waduh serem juga tuh. Gue lupa emotnya apa aja asli dah tuh udah apa ya gue nggak pernah nyentuh masalahnya kayak percuma itu ada emot cuma gue bikin selengkap mungkin tapi gue lupa lagi yang kaki itu apa ntar ya coba cek nah perut soalnya ada stocking kalau nggak salah lupa lagi di numpadnya apa saking lupanya loh gue tuh kayak udah nggak yang gimana hafal. Nah, kita lihat. Nah, ini 5. F control 5. Oh iya tuh. Nah, ada nggak stocking tuh? Tuh. Ada aku. Tuh. Nih, kayaknya gelap deh. Gelap sih. Tuh. Ada nggak? Ada kan? Nah. Buka aja kayak. Buka. Ada, guys. Udah lah. Paling apa lagi ya yang gue lupa tuh ada emot apa aja sih gua
Bentar. Udah. Tong. Udah itu aja sih. Oh, satu. Oh, malu. Lucu juga ya. Ini Pipi ada tambahan abis berantem sama siapa? Abis berantem sama preman, anjay. Yang pengen nyulik bocil. Lucu juga ya kalau ngeblas gini ya karakternya. Aduh. Bentar. Kayak itu. Marah-marah. Nah. Oh, marah ini. Oh, ini. Gue udah lupa lagi, banyak banget. Gue tuh banyak emot tuh. Oh, ini kayak takut gitu. Kayak apa sih gitu. Dah. Main emot pula gua. Aduh, kocak banget dah. Ini kalian nih jangan pula di SSSSS semua tuh. Ini juga. Udah ngebahas suaranya ada rendahin beh gitu. Beh, ngomongnya agak error bagus kayak. Apa agak error? Agak error tuh apa? Error tuh apa? Rendahin. Itu. Apa sih gitu? Nani kore? Biasanya gitu nggak sih? Nggak bang, tidak suka bagi-bagi aib. Nggak sih, gue itu bukan aib sih. Ya, tapi maksudnya terserah kalian aja. Kalian mau SS apa gitu. Nih ya, bentar, coba ya. Nani kore? Anjay. Anjay. Ero tuh eroge kah? Wah, nggak tahu dah istilah-istilah Jepang dah. Sing. Gitu. Dah. Jangan. Mirip-mirip alamat Sundere. Iya sih, itu Sundere sih. Tapi Sundere tuh capek tau. Ngadepin orang Sundere tuh capek tau. Cari aja kai artinya eroge. Coba ya, arti eroge. Apa tuh? Semua singkatan erotik. Erotik kayak yandere. Mungkin sedikit sih. Gue sedikit yandere. Iya, kayaknya iya sih, tapi gue sedikit yandere sih bener. Jadi karena apa ya, nggak tahu sih ya, ini ke teman-teman gue aja kayak yang ngerasa kayak kok gue kayaknya sadis banget gitu orangnya. Erotika maksudnya eroge mengacu video-video erotis. Anda tidak ada lewat nggak boleh. Gue untungnya tidak melakukan apa-apa ya, tolonglah.
Tapi nggak tahu sih ya. Gue sih gue nggak pernah gue apa ya bilangnya, gue nggak akan melakukan hal yang tidak akan gue lakukan. Melet lagi dong, hah? Melet pasti aneh. Deh, nah apa sih matanya di apa siap-siap SA udah gue udah SS udah ada sayonara 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 ya kan apa ya, gue kayaknya ya sih ASMR sih ada sih, tapi ya udah gitu, gue cuma cukup sekali aja gak ngelakuinnya. Berapa kali sih, 2 gitu, 3, tapi ya udahlah, ya udah habis itu gue udah nggak pernah mau melakukan itu lagi, capek dah, malas mau bikin skrip gitu, malas. Apa nih, shikana kana kan apa, shikano kono kono koko stantan, shikano kono kono koko stantan, apa ini, Miss RGB bikin bottom itu original song Chenlili aku mone bow the well. Oh, wow yang dari berapa persen guys? Wah, nggak tahu, kayak apa sih, gue orangnya kalau misalnya gue nggak suka apa ya, kalau misalnya ditanya nih, misalnya ya ditanya, apalagi kalau soal pasangan nih, misalnya ditanya kalau misalnya pasangan itu selingkuh lo bakal ngapain, ya gue bakalan itu gue bakalan bawa orang itu ke ke tempat dokter hewan, terus gue suruh dokter hewan itu potong pas itu baru dibiarkan hidup. Atau enggak ya udah selingkuh aja gitu, tapi ntar di umur udah mulai apa, udah mulai tua gitu, ntar gue patahin kakinya. Biarin nggak bisa jalan, atau enggak gue patahin kakinya. Dem dikebiri ya, gue mendingan begitu. Jadi ya silahkan, soalnya selingkuh sini ya udah, tapi ntar gue gue paling potong. Tapi bawanya ke dokter hewan ya. Karena kan mirip hewan bang. Mirip hewan masalahnya, jadi ya udah gue mendingan ke dokter hewan aja, nggak sih, kan mirip hewan kelakuannya. Jadi gitu. Disiksa dulu. Kenapa nggak dikasih penyakit aja kayak, ya susah kan? Ya itu mah karma antarannya aja kan. Kalau misalnya dia ngelakuin di luar dari itu kan karmanya dia sendiri. Kalau misalnya kena penyakit. Tapi ya kalau misalnya lolos dari penyakit ya paling dikebiri. gue kebirin. Nggak tahu kan itu kan karmanya dia. Gue mah pengen orang itu tersiksa aja udah. Gue seneng kayak apa, gue ada kayak tersiksa batin gitu kan, kayak mental hancur gitu, ya udah mendingan gue sekalian siksa dia, tapi secara ini kasih cairan ya, tapi kan itu kan mahal bang, tak mungkin dong masa gue harus beli cyanida. Tapi cyanida tuh ada ya, atau enggak gue lemparin aja orangnya ke gudang penuh dengan kentang yang udah busuk aja, kan ada itu gas ini, kopi Mirna. Enggak perlu pakai cyanida kok, tenang. Gue cukup beli kentang banyak terus gue bikin jadi busuk, gue taruh di satu ruangan tertutup, udah, terus taruh orangnya dikunci ke dalam gudang itu, mati nggak tuh?
kan ada tuh satu kasus yang apa? Satu kasus yang dimana keluarga mati kan sisa anaknya gitu. Gara-gara kentang. Gara-gara kentang. Bener gara-gara kentang. Gara-gara kentang dibiarin gitu kan kelamaan. Terus kan dia kan ada keluarin zat beracun gitu. Ada gas beracun. Ya udah. No, jangan sini nanti kena barang bukti. Nah iya, udah kentang, udah paling bener kentang kataku. Saya ada, jadi tuh bener-bener kasusnya tuh gara-gara kentang. Jadi sekeluarga mati nih kan, gara-gara itu tuh terkunci di dalam ruangan yang ada banyak kentang busuk gitu loh, dan itu mati. Bener-bener kayak keracunan di dalam nggak bisa keluar. Masih keinginan muntah kok itu, tapi kan ada barang bukti bang. Yang nggak ada barang bukti ya kentang aja. Oh iya, nggak apa nanti alasannya, oh iya apa ya, dia ini mau apa, nggak, iya kan enggak kan alasannya karena kentang, dia mau ngambil kentang mau masak, tapi ya apa kebur apa ya, saya kan tak tahu ada di mana gitu kan. Gitu aja. Soalnya memang itu pernah ada kejadian kayak gitu kan, dan itu terbukti tidak ya, tapi memang bukan pembunuhan ya, maksudnya itu secara tak sengaja, memang orangnya aja yang tak sengaja masuk aja ke ruangan itu gitu. Apa nih, pakai susu laki-laki, maksudnya pakai susu laki-laki itu apa? Halo Ara for you, halo Ipul, anjir Ipul namanya, Indo banget. Indianur juga Indo sih. Tapi kan ya bisa dijadikan alasan kan. Sayang gitu kan. Ambilin kentang dong, terus dikunci. Bikin skenario dia terkunci di ruangan tertutup, ya nggak sih? Kalau saya biasanya aing kasih sesuatu makanan atau minuman manis secara berlebihan aja, kayak soda terus satu dus contohnya. Wah, itu bikin diabetes tapi lama kan. Harus tunggu dia di umur 50-an nggak sih itu baru terjadi kan, itu jangka panjang. Nah, itu jangka panjang masalahnya, bukan yang langsung terjadi gitu loh. Keburu udah kemana-mana dah itu. Enggak lah, gue nggak akan sejahat itu. Ya paling mentok ya gue itu cabut itunya doang, cabut kuku doang, udah sekali aja, sekali cabut kukunya pakai tang. Loh nanti kalau udah kena diabetes tambahin penyakit yang lain agak lebih tersiksa. Iya, tapi kan lama jangkanya, mesti tua dulu baru ada efeknya bang. Kalau sekarang mah masih nggak terasa. Nanti kalau udah tua itu mah jangka lama gitu. Kalau misalnya mau yang jangka langsung itu kan ya, iya susun lah serapi mungkin ya. Ada. Lagi bahas apa nih? Lagi bahas soal gimana cara membunuh seseorang. Enggak lah, gue lebih ke kayak apa sih namanya, kayak ada bahas kasus ini kriminal gitu. Kalau misalnya kayak orang keracunan atau apa gitu loh, jadi yandere. Tapi definisi yandere tuh kayak yang ini nggak sih, lu nggak boleh hidup tanpa gue gitu loh. Kalau misalnya pakai little boy atau fat man aja kayak, waduh itu beda lagi dong, ntar itu satu negara gitu dong nanti yang kena, bukan cuman si orang ini dong, orang-orang tak bersalah itu nanti kena loh. Lebih ke kalau itu kan psikopat ya jatuhnya tuh, yang bunuh-bunuh gitu. Kalau yandere itu kan kayak kalau gue nggak bisa milikin lo, ya semua orang juga nggak boleh milikin lo gitu. Ya nggak sih, yandere tuh kayak gitu kan, kayak obsesi gitu nggak sih, obsesi. Terus pakai pisau yang terbuat dari pakai es, nggak ada barang bukti. Iya, tapi kan ntar ada airnya gimana ya? Tapi kan nggak mungkin selamanya dia nggak cair dong bang, ya nggak sih? Itu es kan bisa mencair loh di suhu ruang. Apa masa kita harus masukin dia ke kulkas gitu, ditusuk kan aneh. Ya mungkin dong.
Enggak sih, kalau ya si obat penenang hewan aja kayak tuh kecubung. Kecubung boleh sih, biar halu-halu dikit gitu. Biar nangis-nangis ini. Racunan ntar. Jujur kok sikonya keluar. Apanya siapa? Gua atau kalian nih ajak liburan ke gunung jatuhin ke jurang ya? Tapi kan ada barang bukti dong. Kan pasti ada track record harinya dong. Pasti diajak kan, ya pasti kan ada orang keluarga atau siapapun kan pasti temen tahu gitu. Kalau kalau dia hilang setelah hari ini gitu, itu pasti tuh. Itu pasti. Jadi ya susah sih. Apa ya, kata gue tuh serapi-rapinya sekarang apa Banjarmasin sekarang lagi heboh soal kecubung. Iya tahu yang apa sih namanya, tapi itu udah lama gak sih kecubung tuh? Gue tahu kayak buat tersesat aja. Apa minta bantuan para jin kah biar tersesat gitu. Nice idea. Apa dikasih kecubung? Dikasih kecubung, aduh, biar halu-halu dikit gitu ya. Gue nggak tahu sih apa ya, maksudnya yang gue tahu tuh kecubung tuh kan efeknya jadi kayak halusinasi gitu kan, halusinasi berlebihan ya. Tapi apa ya, bisa jadi keracunan juga ya nggak sih, yang ada kasus keracunannya juga kan. Nah gue nggak tahu tuh yang soal begituan tuh karena gue nggak pernah nyoba, cuma pernah kayak lihat berita-berita, terus omongannya orang-orang gitu, ini kecubung nih, ini bla 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 gitu. Gue pernah tahu ya, cuman kan taunya kan cuma efek halusinasinya kan parah banget gitu, sampai orang tuh kayak yang sampai nangis-nangis gimana gitu. Selain rabies bisa nggak ya, cari aja anjing rabies dulu. Susah sih tapi itu tersiksa sih, bener itu tersiksa sih, soalnya nggak bisa minum, nggak bisa kena air. Kalau rabies itu tersiksa memang. Cuma ya kan harus nyari dulu sumbernya. Kayak hewan-hewan peliharaan, anjing kah, monyet kah, hello makan asli seni ya, iya makanya kan anjing kah, kucing juga sebenarnya bisa loh perantara rabies. Cuma jarang ya. Biasanya kebanyakan kasusnya tuh kera kan, monyet tuh. Terus sama anjing tuh paling banyak. Gitu. Kirain kecubung tuh kecebong. Waduh, itu beda dong. Itu beda dong. Kalau kecebong ya yang berenang-renang itu. Tolonglah. Yang kayak boba itu, kayak kalau dimasukin ke gelas tuh kayak boba. kayak kayak boba sama mabuk kecubung. Nah, ini tanda-tanda mabuk kecubung nih, Ipul nih. Kirain kecubung tuh kecebong tuh, tolong lah. Ngapain makan kecebong, Bang? Ngapain? Pemanfaatnya. Mending makan ketaknya langsung. Ada, tapi itu tau, katak tuh rasanya ya, yang ini ya gue deskripsiin ya, mungkin kalian nggak tahu atau memang nggak dibolehin makan atau apa gitu, pokoknya pasti ada larangannya lah ya, siapapun lah itu, gue nggak tahu ya. Bro, organ jadi habitat katak. Iya, iya, ngapain makan kecebong, Bang? Lo mau besarin katak di mana itu? Di perut? Apa mau digoreng itu kecebong? Tolonglah, gue nggak pernah denger ya kecebong goreng ya. Tolong. Kayak ayam, iya benar kayak ayam rasanya. Ya, gue nggak tahu sih kalian pernah makan atau mungkin nggak dibolehin, tapi intinya rasanya kayak ayam. Nggak tahu, segala reptil tuh kayak ayam. Jadi gue berteori. Gue punya teori liar bahwa memang ayam itu tuh dari reptil. Bener kata orang kan, dinosaurus T-Rex itu tuh ayam, Bang, ayam. Soalnya entah kenapa rasa reptil kayak ular, katak, terus mungkin biawak juga begitu, itu semua daging ayam. Jadi kalau kalian pengen tahu rasa katak, rasa biawak, rasa ular, itu kalian makan ayam, udah itu ayam. Ayam. Racun kobra aja kayak digabungin atau melayang ya, tapi harus nyari kobranya dulu nggak sih?
nyari ularnya doang. Tapi kalau di tempat gua mah gampang ya, di sawah-sawah banyak, kadang-kadang masuk rumah lagi ular kobra tuh. Katak enak loh, betul. Tapi gua udah nggak pernah makan lagi sih, karena kenapa ya, karena biar aja ku makan. Oh, bagus. Kalau di sini mah ada ternaknya malah. Apa sampai ada ternaknya gitu. Kalau biawak tuh. Malahan depan rumah gua nih, depan rumah kan ada kali itu kan. Ada seberangnya lah, seberang. Ada kali gede gitu, lumayan. Itu aja ada biawak kadang-kadang, ada biawak ngumpet dia. Jadi makan. Kan ada air. Ngumpet dia di situ. Kadang-kadang muncul dia. Dan ya gue mengteorikan kalau apa biawak enak tapi keras. Oh, mungkin ya kali ya. Gue nggak pernah sih, gue nggak pernah makan sih. Tapi kayaknya tuh semua reptil tuh sama gitu loh. Rasanya apa? Ayam udah. Tapi katak gak kurang kalau dimakan, kan kecil gitu. Iya, gak kan banyak dong. Gak mungkin cuma satu. Aku mau makan apa cuma satu? Hey, satu dong gak cukup lah. Apa kayak ayam puyuh aja. Pernah makan ayam puyuh nggak? Ayam puyuh bener-bener apa sih? Bener-bener burung puyuh gitu. Yang meme. Nah itu bener. Ya kayak gitu kecil, sama kecil gitu. Apa ya, kayak kurang aja, memang satu doang masih banyak. Soalnya gue pernah kayaknya punya kan kobra, apa tuh? Kalau berasi ya pasti punya lah, saya cewek bang. Tapi kalau kobra itu nggak ada bang. Pernahnya masuk rumah aja udah. Pernah masuk rumah, pernah ya. Pernah kemasukan ini rumah nih. Ular kobra. Kan puyuh naon bicir. Enggak, burung puyuh gitu. Telur puyuh. Emang kalian tak pernah makan telur puyuh? Masa tak pernah sih? Yang kecil-kecil itu loh. Tak pernah kah? Kalau burung puyuh, ya kalau burung puyuh kalau misalnya tak pernah makan mau wajar lah. Burung puyuh. Bunga apa teman? Burung puyuh. Tapi emang enak tau telur puyuh. Telur pujuh, apa pujuh? Telur puyuh. Tak pernah makan, masa tak pernah makan sih? Yang kecil-kecil itu loh. Atau ayam puyuh tutup sama tutup. Ah, itu dia. Makanya gue nanya. Tak pernah makan kah? Nawa yang nggak pernah tuh. Iya makanya itu gue kayak kenapa kaget, apa masa cuma meme doang? Itu bukan cuma sekedar meme, memang benar ada makhluknya. Ada olah kuro dan semuanya. Telur puyuh awas kalau dia banyak daripada telur yang lain. Halo kategori coklat, halo welcome. Iya kah? Iya sih benar sih, memang telur puyuh lebih gede kalorinya memang. Cuma kan enak bang, kecil lagi. Mini. Gimana ya? Enak ya udahlah gitu. Tapi kalau yang buat diet ya silahkan lah jaga-jaga kalori lah. Kalau gua mah nggak perlu sih. Gua nggak perlu jaga diet sih karena malah butuh malah butuh kalori. Aku butuh protein. Ada. Gue malah ini nggak takut kalau kalori banyak dan lain-lain karena gue sangat membutuhkan itu. Otak tuh butuh kalori bang untuk bekerja. Di sini banyak yang puyuh tapi keluarnya pagi-pagi. Iyalah, nyari ini kan, nyari ngais tanah gitu kan, nyari makan. Tapi nggak tahu ya, maksudnya kalau apa sih namanya, kayak kalau jualan ayam apa sih burung puyuh tuh. Burung puyuh. Iya, apa memang itu sengaja diternak apa bagaimana gitu. Kayaknya sih harusnya sih sengaja diternak ya. Soalnya kan dia kan ngumpet di tanah-tanah gitu kan. Dia ngumpetnya tuh kayak di sela-sela pohon gitu-gitu loh. Itu makhluk tuh. Cuma gue nggak tahu kalau misalnya dijualan apa sih daging-dagingnya itu, kayaknya sih harusnya diternak sih. Soalnya kasihan juga ya kalau diburu terus gitu, diburu di alam liar gitu. Kan apa ya? Gue nggak tahu itu termasuk kategori hewan yang kayaknya belum sampai dilindungi atau apa deh.
Tapi gue pernah sih pernah makan dan sama aja kayak ayam. Ada kayak semua burung kayaknya sama kayak ayam deh. Kecuali bebek ya, bebek mirip tapi lebih alot aja gitu. Apa nih, telur puyuh kaorinya beda dong. Masa kaori sih? Apa Anda mau di sana katawa gitu? Nanti sedih nangis loh ntar. Nanti cicak no gitu. Apa nih, sama seperti ayam cuma versi loli. Waduh, penjelasannya sih kenapa harus versi loli ya? Versi mini gitu. Aduh, ayam cuma versi loli. Aduh, entar jadi aneh fantasinya, tolonglah. Kenapa harus dibilang versi loli? Versi kecil aja gitu, versi mini gitu kan. Kenapa harus loli? Kalau loli itu kayak udah apa ya? Kayak udah apa sih namanya tuh? Kayak udah terpatri di otak loli itu tuh anak kecil, Bang. Ntar ya dipikirin, burung puyuh versi loli. Menarik. Tolong, jangan. Aduh. Menarik para pedo-pedo di luar sana. Tidak boleh. Nanti FBI open up. Ini topiknya main bulu tangkis ya, dioper sana sini, Bang. Yang nggak mirip rasanya kayak ayam, yang mirip malah beda rasa, bejir. Iya, makanya itu. Ayam tuh ayam kampung, ayam negeri, ini malah ayam loli. Iya, masa itu. Kenapa ayam loli sih? Tolonglah, orang ayam katai. Si loli. Ninu FBI open up gitu. Di pintu terbuka anjay. FBI open up. Ada meme-nya lagi yang kayak yang tiba-tiba aku buka pintu didobrak. Move gitu. Ada apa nih, ada yang pernah makan telur onta nggak? Burung onta ya? Nggak pernah. Nanti yang ada Anda ditendang ya sama burung onta ya, tolonglah. Nggak bisa, Bang. Gue pernahnya telur angsa tuh yang gede. Pernah. Itu tak tahu, paman gue tuh ketemu dapat di mana gitu, kayaknya dikasih atau apa gitu kan, dapet. Ya udah. Ayam kampus beda. Waduh, itu sih beda, Bang. Ninu. Ayam kampus. Aduh, internetku sih mulai rada-rada nih jam-jam segini nih. Juga ya. Masih lah, ada lah. Nggak mungkin enggak lah. Diam tapi. Pernah rebus mie pakai telur puyuh yang aku temuin di semak-semak. Pas dipecahin ternyata udah jadi anak ayam, langsung aku buang sama mie-nya. Oh, yang masih ini ya, yang kayak apa, masih kayak embrionya gitu ya. Wah, itu kasihan sih. Cuma pasti bau. 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 Coba kasihan sih memang sih. Populasinya mulai menurun. Enggak sih. Kayaknya sih enggak sih. Apa bahas ayam kampus sama ayam loli sih, inetnya langsung ngelag gitu. Iya, makanya itu. Jangan. Ntar FBI open up, kayaknya sih saya sudah terpantau dengan CCTV ya. Hanya CCTV is broken. Ntar dipantau CCTV-nya FBI, ntar susah. Pusing nanti saya hilang. Ninu gitu. Ada ting bakso. Bakso ting gitu. Apa ada yang tahu kenapa dinamai ayam kampus? Soal gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu, itu kayaknya cuma slang gitu nggak sih, slang kayak bahasa ini. Cuma gue kurang tahu ya apa hubungannya ayam dan kampus gitu. Aduh. Ada yang bisa menjelaskan. Cuma kan kayak itu tuh udah konotasi jelek gak sih? Nggak tahu deh. Gue taunya kalau kupu-kupu malam tuh kupu-kupu malam sih. Kalau kupu-kupu tuh kuliah pulang itu kupu-kupu, Bang. Beda kalau kupu-kupu malam. Itu lain lagi, Bang. Ada kalau kupu-kupu itu kuliah pulang itu kupu-kupu. Itu gue tahu itu singkatan. Cuma kalau yang apa istilah-istilah gitu gue nggak tahu kenapa gitu. Gue pengen tahu tapi kayak ya sudahlah. Oke, udah cover lagu. Udah satu, cuman nanti deh itu bandwagon tapi
Cuma yang selanjutnya kayak gue pengen cover sendiri tapi wacana, wacana lagi. Ada, tapi tuh gue kayak, aduh, gue mesti record lagi, capek juga ya gitu. Aduh. Tapi ntar lah, makanya gue mesti jarang-jarang live gitu biar bisa gue record lagu. Karena gue record lagu itu satu lagu aja tuh lama, mesti retake lagi. Capek bang, retake mulu. Kurang sesuai, ya udah retake, kurang sesuai retake gitu. Tapi ntar lah. Mau bikin original song kan? Kepikiran, tapi kayak nggak ada waktunya. Soalnya gue masih bikin sendiri. Nggak mungkin gue bayar orang dong. Pengen sih kayak bayar orang gitu, tapi duitnya di mana? Gue pengen buat makan, buat nabung, buat ini, buat segala macam kehidupan diriku. Aduh. Nggak makan nggak hidup. Aduh. Tapi ntar lah, gue tuh banyak wacana, tapi tuh kayak kapan ya gitu. Aduh. Gue mesti mengurangi gue main Valorant dulu sih. Tunggu udah selesai grinding dulu apa battle passku, ntar baru gue bisa bikin sesuatu. Kampus adalah istilah sebuah tuh dicari tuh baca tuh panjang banget dah. Ayam kampus adalah sebuah istilah yang diberikan untuk PSK dari kalangan mahasiswa. Sebagaimana diketahui, ayam merupakan hewan yang suka mengorek-ngorek tanah untuk mencari makanan. Oh, jadi kayak istilahnya tuh karena itu ayam suka nyari-nyari makanan, jadi tuh apa ya, ngorek-ngorek nyari cuan gitu. Ya, jadi itu kayak dia demi dapat cuan cepat ya udah jadi PSK gitu. Tapi ya selama mahasiswa gitu nggak sih? Sambil kuliah sambil cari cuan ya nggak sih? Gitu nggak sih? Ternyata hal tersebut dianggap bisa menggambarkan istilah ayam kampus untuk mahasiswa yang suka mengenai kantong pelanggannya agar mendapat ya kan? Walah gitu. Jadi kan gara-gara ayam tuh mau nyari-nyari makanan, nah? Terus kalau istilah yang kalau biasanya telat suka bangun kesiangan, ntar dipatok ayam tuh gimana tuh bang? Dipatok ayam kampus? Bangun siang-siang gitu. Aduh, kasian juga ayamnya, digambarinnya jadi kayak konotasi jelek ya. Ayam kamu ada jantan? Ada dong, tak mungkin cuma cewek dong. Gigolo. Ada dong. Alah, nggak sekalian tadi bang. Aduh. Ya ada lah pastilah. Gak mungkin gak ada lah. Masa yang cuma yang cewek doang, yang cowok pasti ada lah. Cuma kan pasti nggak diketahui bang. Kebanyakan ya cewek. Kebanyakan tuh yang disorot tuh cewek. Jarang yang cowok gitu loh. Ya begitu juga kalau misalnya selingkuh yang disorot pasti cowok bukan cewek. Kebalik ya gitu ya. Aduh. Ya intinya sama lah. Yang begitu pasti ada cowok cewek lah, nggak mungkin enggak lah. Selingkuh aja ada cowok cewek, masa yang begituan nggak ada cowok cewek? Kan tak mungkin dong hal seperti itu akan terjadi gitu loh. Itu kan ada hubungan sebab akibat bang. Yang pergaulan bebas, tiba-tiba tekdung dan lain-lain, itu kan hasil dari ya begitu. Gimana sih? Ya itu kan sebab akibat. Gimana sih? Ya, pastilah ada yang cowok ada yang cewek lah, cuma kan lebih disorot cewek bang kalau yang soal PSK begitu. Cowok mah pasti ada juga, coba jarang ya, jarang disorot lebih tepatnya. Ada tapi jarang disorot. Banyak padahal. Ada. Udahlah kalau kayak gitulah. Kalian nih yang ibadah jam segini ya, jangan lupa menunaikan ibadah kalian ya menurut kepercayaan masing-masing ya. Yang sekarang ibadah silakan ibadah. Jangan lupa itu kewajiban kalian tuh menuruti kepercayaan kalian. Oke. Kalau sih tadi pagi sih udah sih aman lah.
Ada kamus cewek nggak? Kayak kamus cewek, oh yang itu ya, yang kayak aku nggak mau tapi ternyata dalam hati mau gitu, sundere ya. Ada bang, ada kamusnya. Apa kan anda mau beli anjay, anda mau beli supaya bisa menggait cewek anjay. Enggak lah, nggak usah. Cewek tuh banyak kepribadian bang, nggak semuanya begitu, nggak semuanya suka ngode-ngode, tapi ya kebanyakan ngode-ngode. Kebanyakan ngode-ngode. Kalau gue mah gue langsung ngomong. Kadang-kadang gue ngetes sih, lebih tepatnya sih. Kalau misalnya gue tuh orangnya suka ngetes gitu, kayak akapah gitu, akakah gitu. Kadang-kadang gue ngetes aja, tapi gak benar-benar pengen gitu. Kalau misalnya gue kepengen ya gue beneran ngomong kepengen. Seseorang yang terlalu malas atau tidak memiliki kedisiplinan dalam mengatur waktu akan kehilangan kesempatan atau rezeki mendapatkannya. Ya, itu mah yang tadi, yang apa, yang ayam apa, pound sih, yang dipatok ayam itu kan. Makanya gue bilang apa ayam jadi konotasinya jelek kah? Padahal kan ayam itu kan bangun pagi-pagi ya. Maksudnya istilahnya dia kayak yang alarm pagi gitu loh, kayak ya makhluk yang bangun pagi-pagi nggak sih, membangunkan manusia supaya hari baru nggak sih? Ya nggak sih? Tapi apa ya, dijadikan konotasi jelek gitu loh. Karena persoalan dia mengorek-ngorek tanah. Hanya karena dia mengorek tanah dan mencari makanan yang emang udah habitat, udah kebiasaannya gitu, udah behaviornya. Terus sama yang dia matuk-matuk ya kan. Rata-rata begitu nggak sih, matuk-matuk tanah itu, matuk-matuk makanan kan. Kayak apa, kenapa jadi itu konotasi jelek ya? Padahal dia rajin loh, istilahnya rajin nyari-nyari di tanah loh. Tapi konotasinya jadi jelek. Kalau dia bilang terserah, kita harus jawab apa? Ya udah terserah lu lah. Kalau gue sih gue biasa marah ya. Gue nggak suka kalau misalnya kalau gue pribadi, kalau memang gue terserah ya udah terserah gitu. Memang terserah lah kalian mau main apa gitu. Kayak main game lah. Mau main mode apapun ya terserah kalian gitu. Kalau memang gue kepengen yang ringan-ringan ya gue langsung ngomong ringan aja. Gue nggak mau yang lama-lama, capek gitu. Tapi kan misalnya digaskan, misalnya nih ranked atau kompe gitu kan, gue kan kadang-kadang nggak suka gitu. Kadang-kadang ya udah, kalau misalnya memang gue kepengen ya udah gue bilang terserah aja gitu. Terserah gitu. Ya emang kalau emang terserah ya terserah. Tapi kalau misalnya kayak apa ya, terserahnya cuma kayak apa sih namanya, ngode-ngode gitu, gue nggak suka. Gue kayak terserah gue pasti ngomong gitu. Gue nggak suka yang kayak disuruh terserah, makan lu sono tuh terserah tuh. Misalnya kalau kayak makan gitu juga, kadang kan adikku kan nanya kan mau makan apa gitu. Ya kadang tuh gue ngomong terserah ya karena memang gue tuh nggak tahu mau makan apa gitu loh. Jadi kalau misalnya dia pengen makan apa ya udah, ntar gue coba cari di menunya ada nggak yang gue pengen gitu loh. Atau enggak samain aja menunya gitu. Biar gampang gitu loh. Karena yang susah nyari misalnya tuh kayak adik gue tuh susah nyari menu gitu kan. Oh ya udah, cuma terserah dia gitu. Kadang gitu. Tapi kalau misalnya terserah yang biasa kebanyakan cewek lakuin tuh, gue kayak aduh pengen gue pukul. Kalau itu terjadi berkebalikan dari gue ya, kayak misalnya kayak cowok lah ngomong terserah gitu, kayak ngomong terserah ntar apa ya, ngomong yang jelas gitu, biasanya kayak gitu gue gituin. Terserah makan tuh terserah, nggak mau. Udah nggak suka gue kayak ngomong terserah. Kalau emang terserah ya emang terserah gitu, bukan yang apa, kalau emang kepengen ya kepengen gitu loh. Kayak misalnya gue pengen dibeliin apa gitu, jangan pasti ngomong kayak gue pengen yang apa, pengen yang asam-asam gitu, minuman asam-asam. Oh ya udah, minuman asam-asam mending gue pilih sendiri. Atau enggak, pengen yang garing-garing deh gitu, gue pasti kayak gitu. Pengen apa ya, baru nyari gitu, pengen apa ya gitu, tapi udah kategorinya udah ada gitu, pengen garing-garing, asin, ada kategorinya gitu loh, udah ada kategorinya. Nah, entah itu burger kan, entah itu kebab kan, entah itu apa sih, tela-tela kah, kentang goreng kah gitu. Apa gue pengen yang manis-manis nih gitu, apa minuman manis lah gitu, susu terserah, teh juga boleh gitu.
Untung aja di sini ada warung makan namanya Terserana tuh boleh tuh. Ya udah gas, ngajak aja tuh. Kok apa dibilang apa ditanya, "Weh, mau makan apa sayang?" Terserah deh. Ya udah bawa aja tuh ke warung makan itu. Namanya kan terserah juga tuh. Ada tinggal bilang mau apa aja susah. Iya sih, kadang-kadang lebih kayak bingung nggak sih, kayak nggak ada pilihan gitu. Jadi kita harus ngasih pilihan, udah gitu, paling gampang. Nih ya, gue jabarin ya pilihan ya, nih gitu. Pilih, pilih nggak pilih gitu. Udah, kasih opsi aja. Mau makan apa? Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, ada yang apa gitu, ada yang asem. Nah, pilih gitu kan. Atau yang berkuah atau enggak yang goreng, mau yang mana gitu. Jadi kita tuh yang jadi tukang jualan ya. Kita jadi mamang jualannya bang. Ada kita dituntut untuk menjadi pedagang. Ngasih opsi apa kayak Uncle Mutu bang, kayak Uncle Mutu ada nasi goreng, ada nasi lemak, ada nasi apa es apa tuh es teh lah, apa ini itu ini makan minum. Nah, ntar kayak gitu tuh, ntar kita jadi Uncle Mutu bang, kita dituntut untuk menjadi Uncle Mutu udah. Kita mesti kasih opsi. Pas aku kasih pilihan dia malah ngusulin pilihannya sendiri. Nah iya ya udah gitu ya, paling tarik napas aja udah. Paling gitu. paling tarik napas dulu, menjabarkan diri ya. Emang kadang kita tuh dituntut untuk menjadi orang yang sabar juga. Aduh, kocak juga ya. Kata terserah itu tuh sangat membuat orang pengen dipukul. Aduh, gue ketok dah asli dah. Nih terserah nanti pas misalnya beliin apa dibilang apa terpaksa, gue bilang gitu. Betul kayak gitu. Aduh, kita dituntut untuk menjadi Uncle Mutu. Kasih opsi. Nah habis itu kalau misalnya dia ngasih opsi pilihan sendiri, ya kita harus dituntut untuk menjaga kesabaran aja. Terus pas udah sampai di tempatnya bilang udah nggak langsung. Nah itu sih udah, itu gue buang ke kali sih. itu gue ceburin ke kali sih. Itu nggak gue tinggal di warung. Biarin tuh gue tinggal di warung, makan tuh terserah tuh makan. Jangan pernah menguji kesabaran setipis tisu gue ya. Kalau gue jadi gituin tuh pasti gue tinggalin. Tuh gue buang orangnya ke kali. Mamam tuh nggak nafsu makan. Banget dah. Aduh, gue paling gak bisa tuh digituin tuh. Pasti gue marahin itu. Gue buang orangnya ke kali. Atau enggak gue jual deh udahlah, jual diobral ya 20.000 aja ini makhluk gitu, makhluk terserah ini 20.000 aja, obral siapa yang bisa nampung gitu gue jual. Lumayan kan, cuan kan 20 juta gitu. Gue jual orangnya, jual beli makhluk terserah. Aduh, kocak anjing. Dan pas dianterin pulang dia update SW red flag banget. Bagus, mending kau sana pergi, gue bilang gitu. Saya bantu hilangkan jejak. Let's go. Gue nggak peduli mau lu SW lah apalah, gue bilang gitu. Gue buang orang ke kali atau gue jual. Ya bener banget. Terus ngomong cowoknya pelit. Enggak sih, gue pengen gue pukul asli dah. Kalau gue nih gituin ya, maksudnya walaupun gue cewek terus digituin misalnya, wah gue pukul sih asli dah. Atau enggak gue jual sih, bener. Jual beli teman boleh nggak sih? Jual beli teman. Atau enggak jual beli pacar gitu ya, jual beli pacar. Wah, udah gue jual asli dah. Nggak mau gue ini punya pacar kayak gitu, pengen pukul. Bisa dibilang makhluk juga anomali. Apa yang kita sebenarnya sih anomali sih. Temen lebih kayak binatang gak sih? Aduh, iya. Nggak salah. Kayak nggak apa-apa lawan arus lah.
Enggak lah, nggak apa-apa lah. Emang gue ngerasa begitu kok, gue kesel kalau digituin. Ya maksudnya gue cewek aja, kalau digituin aja tuh gue nggak suka. Apalagi kalau misalnya cewek ngelakuin kayak gitu loh. Gue nggak suka. Anda menguji kesabaran setipis tisu gue gitu loh. Udahlah, kesabaran gue tuh udah setipis tisu ya, bisa gampang dirobek kan, gampang marah gue kan. Apalagi digituin kayak gue kesal, gue tampol atau gue jual. Let's go obral jual teman, jual anomali, jual makhluk. Ada anomali terserah, ini gue jual nih anjay dengan harga sekian. Balik lagi ke dokter hewan kalah, nggak gue jual, nggak usah lah ke dokter hewan, mahal bang, biaya mahal ke dokter, mendingan langsung gue jual. Atau ngecepurin ke kali aja, udah kali yang bau gitu kan. Mamam tuh kali bau itu tuh kayak mulut lu bau. Aduh, mamam tuh kali bau gitu. Gue nggak suka digituin gitu loh. Ya misalnya kayak dikekang-kekang gitu juga gue nggak suka. Karena gue pribadi aja gue nggak suka, apalagi orang lain gitu. Maksudnya kayak kita membandingkan diri lah gitu loh. Kayak kalau kita digituin gimana sih rasanya gitu loh. Dibilang apa-apa terserah, kayak apa sih gitu loh, ini orang apa sih gitu. Apa nih, lebih baik satu sahabat daripada 1000 teman yang Oke. betul banget. Prinsip gue gitu sih emang sih, makanya gue jarang banyak teman sejujurnya, karena gue orangnya ya termasuknya ya teman-teman aja gitu, tapi kalau misalnya yang deket ya jarang gitu. Jual anomali terserah, harganya terserah, mau beli apa nggak terserah. Nah betul aduh, betul sekali, betul. Boleh juga ya, ntar judulnya gitu ya, ntar tertulis nih di FB nih, kan di FB kan biasa jualan kayak gitu kan, tertulis jualannya apa, anomali terserah, harganya terserah, terus deskripsi, beli atau enggak terserah gitu ya. Ntar gue gituin kali ya, boleh sih, mantap, ide yang bagus. Siapa juga yang mau beli ya kan, nggak tahu kan kita kan, siapa tahu ada yang mau menampung kan, ada yang bisa menjaga kesabaran gitu kan. Itu kan menguji kesabaran setipis tisu kita ini. Kesabaran setipis tisu gua, kesabaran setipis tisu kalian, dan kesabaran setipis tisu orang-orang lainnya. Aduh, apa Squidward aja, aku menangis, aku menggunakan tisu 4 lembar saat aku menangis. Aduh. Gak tau sih ya, gue nggak suka aja gitu kayak digituin. Kayak flu kah? Sedikit alergi sih lebih tepatnya. Aduh, kocak aja. Apa kalian berpikir bahwa semua cewek itu sama? Tidak. Tapi kebanyakan sih ya. Kita kasih gratis aja nggak ada yang mau. Ya keenakan dong, kita nggak untung dong. Kan jualan itu kan kita harus untung bang. Dan jadi prinsip jualan itu adalah mau murah mau enggak, yang penting cuan. Yang penting cuan dan balik modal. Aduh. Kocak juga ya membicarakan soal itu ya, begituan ya. Kamus Besar Bahasa Wanita, anjay, terserah. Kamus Besar Bahasa Wanita, KBBW. KBBW. Aduh, terserah. Atau enggak apa lagi ya? Apa sih kode-kode gitu? Gue kurang tahu dah. Tapi kenapa cewek bilang cowok itu sama semua? Enggak sih, cowok bilang ke cewek juga sama semua kok. Tenang. Sama bang, sama rata bang, tenang. Tapi memang yang banyak kesorotnya cewek sih memang. Tapi cowok juga ada yang bilang cewek tuh cowok sama semua ya gitu. Jadi enggak sih, sama aja sih, kayak ya sama lah omongan kayak gitu mah. Kadang-kadang terbalik kok cewek. Mungkin pernah nyobain semua. Apa ya pernah nyobain semua tuh? Apa tuh yang pernah dicobain semua tuh?
Enggak lah, itu kata-kata itu tuh apa kayaknya ini deh. Oh, gua nggak. Cewek bilang cowok itu sama semua, berarti pernah dicobain ya? Ya kan siapa tahu, kan kita nggak ada yang tahu. Nggak tahu lah. Gue kayak ngerasa kayak pribadi masing-masing orang punya masing-masing, katanya sama aja. Iya sih, mungkin ya pernah kali ya, pernah ya, gue nggak tahu tuh. Ya lebih ke kayak mengeneralkan nggak sih, mengeneralisasikan gitu. Kayak mungkin pernah lihat di internet atau pernah lihat di apa dengar cerita atau pernah dengar apa sih gosip-gosip, ya tau lah cewek itu kan pasti sering banget denger gosip kan. Ya habis itu menganggap bahwa terus habis itu dia misalnya pacaran nih. Terus dia putus atau apa gitu, ya udah dia pasti ngomong ya cowok mah sama semua gitu, ternyata sama semua ya gitu. Ya mungkin ya maksudnya ini dalam konteks yang misalnya kayak yang negatif gitu loh mungkin ya, tapi siapa tahu kan ya cewek bilang cowok itu sama semua ya sama-sama ganteng kan, nah kan nggak tahu kita apa sama-sama apa dulu nih, sama ganteng kah, sama tampannya kah gitu loh, ya anggap aja begitu nggak sih, positive thinking dulu aja. Ya iya dong, cowok itu sama-sama ganteng anjay gitu ya nggak sih, positive thinking dulu. Ya kan nggak selamanya itu kan konotasinya jelek kan, nggak mungkin semuanya sama, semua sama apa, sama ya sama lah, punya alat kelamin yang sama. Aduh yang pasti punya gitu, kalau cowok tuh semua pasti punya gitu loh. Aduh kalau enggak ya sama-sama ganteng aja udah, sama ganteng sama tampannya ya nggak sih, kayak artis Korea nggak sih anjay, siapa tahu kan. Positif tinggi ada dulu. Kalau cowok kan bilang cewek sama semua ya, ya sama-sama cantik lah, semuanya cantik kok gitu. Apa nih, cewek lagi kesal, kita tanya kamu kenapa, jawabnya nggak apa-apa maksudnya apa, kita bikin kesal dia atau dia lagi ada masalah yang lain, terus nanti bilang cowok harus peka. Kalau gue sih, kalau kalau pribadi ya kadang-kadang memang suatu kata nggak apa-apa itu apa ya, lebih ke kayak kalau gue sih, gue jujur sih, gue bilang nggak apa-apa ya karena gue nggak pengen cerita gitu. Gue nggak pengen cerita, gue nggak bilang nggak apa-apa, gue cuma butuh dihibur aja, kayak di apa, disayang atau dipuk-puk gitu, kayak di ini. Kalau gue ya kayak kalau emang nggak apa-apa ya udah, emang nggak apa-apa gitu. Apa sih, kalau emang kesel, misalnya kesel yang memang karena kelakuan dia, pasti gue marah, gue kasih tahu. Gue marahin, gue kayak kalau gue pribadi, karena ya apa sih namanya, gue tahu karena semua pikir apa ya, orang tuh semua itu nggak bisa baca pikiran bang, bukan Tuhan, bukan dewa gitu loh, dewa aja bukan dukun gitu, dukun aja belum tentu bisa gitu kan, yang cuma bisa baca pikiran cuma Tuhan doang. Jadi kalau misalnya gue memang kesel dan memang pengen gue omongin, ya gue omongin gitu, nggak bisa gue kayak gue lampiasin aja udah gitu, daripada gue mendam sendiri. Bikin kesal sendiri, kayak hari-hari ketemu orang itu lagi ngobrol sama orang itu lagi kan, nggak bisa apa, nggak, kalau misalnya ini, kalau yang bisa dipendam ya udah dipendam aja gitu. Maksudnya kalau masalah kecil ya udahlah, kalau misalnya kesal-kesalan yang memang masalah gede yang bikin kita sakit hati, ya pasti gue ngomong gitu, kau gitu kan, sini gue ajak berantem aja. Enggak lah, enggak gitu, pasti gue kasih tahu, bang ya gini ya, gini ya gitu, gue kesel nih gini gitu, pasti gue omongin. Cuma kalau misalnya kadang gue lagi kayak lebih ke kayak sedih sih, kalau sedih kayak bilang gue nggak apa-apa gitu, karena gue nggak pengen orang itu khawatir, biasanya gitu kalau gue ya. Kata nggak apa-apa itu kalau di gue, maksudnya dalam pikiran gue nih artinya gue lagi nggak mau cerita, udah gitu. Gue lagi nggak mau cerita, lagi nggak mau orang itu khawatir, udah itu arti nggak papanya gue gitu loh. Tapi kalau rata-rata cewek lain ya mungkin pengen dimengerti kali, pengen diayomi kali ya gitu. Tapi agak susah sih, karena saya jadi calonnya kayak itu gimana, syarat jadi calonnya kayak itu gimana, waduh.
Gimana ya bang ya? Susah tuh. Yang pasti jago berduit. Jago berduit gimana sih? Jago dagang aja. Terus terus setia udah easy. Tidak ada kata-kata selingkuh ya. Kalau selingkuh tebas orangnya. Ada skip kata selingkuh. Nggak suka gua. Kalau bisa setia kenapa enggak, itu setia forever selamanya, jadi only one gitu kan. Itu sih, soalnya itu yang susah sih, karena gini ya, yang gue tahu tuh kayak kata emang udah pepatah sih, cewek itu diuji ketika cowok itu dalam masa masa terendahnya gitu. Nah kalau cowok diuji ketika dia masa jayanya. Ya begitu sih, soalnya itu yang susah. Sekarang kan rata-rata banyak kan yang begitu kan, kayak tiba-tiba berpindah haluan lah apa segala macam gitu-gitu, yang kayak apain sih gitu loh. Gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin ada permasalahan apa internal atau gimana, tapi itu rata-rata orang begitu karena something yang entah terkait biologis kah atau entah terkait dengan apa ya, harta gitu sih. Gue kayak fuck lah gitu. Ya setia itu susah jaga kesetiaan tuh sampai tua, itu susah karena pasti yang banyak lika-likunya gitu. Ya namanya rumah tangga itu kan nggak selamanya mujur kan, pasti ada di atas ada di bawah gitu ya, sama kehidupan kita semua sama kayak gitu. Nah yang susah itu yang menjaga kesetiaan itu, makanya kalau bisa setia ya setia gitu. Gue mau orang itu setia, ya dia bisa kerja keras lah cari duit gitu, yang penting dia punya penghasilan gitu. Realistis gak sih kayak gitu? Realistisnya cewek gak sih kayak gitu? Nggak tahu ya, gue ngerasa gue butuhnya yang begitu sih, spek-spek gitu, yang pasti dia sayang sama keluarga lah udah gitu. Iya makanya itu kan ya, intinya itulah, ada ujian lah gitu kan ya, namanya juga berkeluarga ya, membangun keluarga ya, istilahnya berumah tangga kan, berumah tangga gitu, bikin rumah tangga kan ya, makanya ya harus bikin sama-sama lah gitu loh ya, intinya komitmen aja udah gitu. Anjay gue udah nikah gitu ya. padahal gue gitu kayak mungkin ya lebih ke kayak mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar kayak keluarga gue gitu kan, kayak sering mendengar hal-hal yang begitu, kayak gue tuh jadi kayak males gitu loh ngadepin yang begituan, kayak soal nikah dan segala macam yang punya pasangan itu kayak banget gitu loh. Curhat nih, enggak, gue tuh lebih ke kayak ngasih apa ya, pandangan perspektifnya gue gitu loh, bukan curhat ya, kayak ya apa sih namanya, kayak di pandangan gue tuh kayak sekarang tuh lagi nggak mau lah, gue pengen membahagiakan diri sendiri dulu. Capek bang mesti membahagiakan orang lain lagi gitu loh, kasih education ya. Sebenarnya nggak tahu ini termasuk edukasi atau enggak gitu, tapi ini perspektif gua ya kalau misalnya bisa jadi edukasi ya bagus gitu. Sebenarnya yang nggak bisa menahan nafsu itu cewek bukan cowok, karena nggak ada adam nafsu, yang ada itu hawa nafsu ya, bener. Dan tapi kan gini loh, apa ya kan, makanya sampai ada istilah di mana cewek itu diuji ketika cowok itu berada di titik terendah, dan cowok itu diuji ketika cowok itu tuh berada di titik teratas gitu loh. Kan memang kebanyakan kan rata-rata begitu bang, meninggalkan karena udah nggak kuat gitu, atau ya apa sih namanya, mungkin apa gitu, susah memang. Ada makan buah kena hawa. betul hawa nafsu. Tapi memang katanya sih, nggak tahu ya, ini gue denger dari teman juga sih, dari teman dia bilang kalau memang cewek tuh sebenarnya hawa nafsunya lebih gede katanya, tapi gue nggak tahu bener apa enggaknya gitu. Ya, dan kebanyakan kasus-kasus yang apa perselingkuhan ya kebanyakan sebenarnya cewek juga ada sih. Karena cewek tuh gampang buat dirayu bang, udah gitu doang. Cewek nih sekali dikasih kenyamanan pasti mau, kecuali ceweknya punya prinsip ya,
Cewek itu kalau punya prinsip, oke beda mungkin. Tapi kalau misalnya cewek itu kebanyakan kalau udah dikasih kenyamanan pasti mau. Dah, udah gitu. Kenyamanannya dalam bentuk apapun lah. Mau duit, mau itu hawa nafsunya gitu. Ya apapun. Gitu. Ya cewek tuh gampang gitu buat dirayu. Kalau cowok kan ya kalau misalnya dia udah berduit tuh baru gampang buat diinin kan gitu. Maksudnya dia punya duit loh, dia punya kuasa loh gitu. Gue punya apa-apa loh, harusnya gue bisa punya lah gitu. Kalau cowok tuh begitu. Kalau dia nggak punya apa-apa ya paling ngutang gitu, ngutang buat ya begitu. Ya nggak sih? Katanya nggak pernah salah tapi gara-gara Hawa, Adam dan Hawa turun ke bumi. Enggak lah, nggak salah nggak pernah salah. Itu kata gue bilang. Cowok sama cewek itu sama aja lah. Gue bilang gitu. Rasanya kayak ya sama-sama manusia kan. Kalau cewek selingkuh bilang siapa suruh cowoknya nggak peka, dan sebenarnya cowok yang selingkuh bilangnya karena nafsu. Nah iya, ya karena begitulah problematik di dunia ini. Kenapa selingkuh, kenapa yang cerai itu ya karena itu. Karena kebanyakan yang begitu, kayak mungkin nggak cocok. Kalau nggak cocok ya gimana ya? Susah juga ya kalau yang cocok-cocokan itu. Nah kalau misalnya permasalahannya adalah karena selingkuh, ya itu beda sih. Itu memang karena masalah pribadi aja. Pribadinya nggak bisa setia udah. Oh my iPhone, masih Om iPhone. Gue tahu lagi itu emot lagi. Aduh. Ya intinya kalau cewek itu gampang dirayu lah gitu. Ya karena kenyamanan udah. Intinya gitu sih. Cewek itu kebanyakan yang mainnya perasaan. Apakah kasih pendapat buat Cece yang meminta kesetaraan gender? Sebenarnya itu udah dari zaman dulu nggak sih, emansipasi wanita. Cuma kalau terlalu berlebihan kayak agak gimana nggak sih? Udah gitu doang sih. Bahas apa nih? Bahas tuh itu tuh yang soal cewek-cewek dan segala macam gitu. Soalnya apa ya? Sebenarnya sama nggak sih? Maksudnya kalau dari perspektif gua tuh kayaknya semua cewek, mau cowok mau cewek itu sama-sama manusia nggak sih? Udah gitu doang. Mau kesetaraan gender apa lagi bang? Mau kesetaraan gender apa lagi loh? Gitu kayak di hadapannya Tuhan aja semua manusia itu sama gitu, manusia. Udah mau cewek mau cowok ya manusia gitu. Yang kayak apa kesetaraan gender apa lagi sih gitu? Apa kalau bekerja aja sekarang kan cewek rata-rata udah bekerja kok. Bukannya enggak gitu kan, bukannya memang kayak zaman dulu aja udah di dapur gitu kan, enggak. Yang satu makhluk, satu binatang. Ada apa nih, mas ayam nih. Ya intinya begitulah. Gue kayak nggak bisa sih ngomongnya soal gimana sih, karena di mata gue aja ya sama aja lah. Apa sih kesetaraan gender kita sekarang aja tuh udah strata kok menurut gue. Kayak ada kok cewek yang mimpin jadi CEO, ada cewek yang kerja kerja terus cowoknya enggak ya ada. Ya, maksudnya dia tuh jadinya kerja di rumah si cowoknya gitu, Pak. Ada. Terus cewek itu wajib bisa masak ya, semua wajib bisa masak nggak sih, nggak cowok nggak cewek. Kalau kata gue sih itu ilmu survive bang. Bayangkan ya, membayangkan nih kalau tiba-tiba ada zombie apokalips terus Anda tak bisa masak, apa yang terjadi bang? Anda mati kelaparan, bukan mati karena gigi zombie. Kenapa ya jauh banget dah, kenapa harus zombie apokalips lah. Tapi maksudnya kalau bisa tiba-tiba nih ada bencana alam atau apa terus lu nggak bisa masak, lu mau survive kayak apa cok? Lu mau kayak gimana? Ada kalau bisa mah, kalau bisa sama-sama bisa masak. Minimal tuh cowok tuh bisa lah masang gas, bisa masak telur, setidaknya tuh bisa makan gitu loh, walaupun telur gitu loh, atau mie gitu masak bisa lah. Nggak usah lah yang muluk-muluk nasi goreng tuh, itu paling easy loh itu masak nasi. Ya masak nasi masa nggak bisa sih gitu kan? masa masak air lo sampai gosong kan aneh. Kocak bet dah. Aduh, nggak gitu loh. Minimal bisa.
Tapi kan cowoknya cari nafkah. Ya iya dong, beda dong. Kalau kayak gitu kan beda lain cerita dong. Ya setidaknya kan maksudnya gini loh. Kalau misalnya dibicarain cewek itu wajib bisa masak, ya memang wajib. Cowok juga. Cowok juga harusnya bisa masak juga. Kalau misalnya dia tinggal sendiri ngekos, ya memang bisa sih. Maksudnya kan karena dia kerja, dia punya duit, bisa makan di luar memang. Tapi kan kalau pengen hemat, ya masak dong otomatis gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya cowoknya cari nafkah ya beda cerita dong. Ya mau tak mau kan harus ada yang masak di rumah kan, biar bisa makan lah. Tapi kalau misalnya disuruh masak sendiri ya gue agak bingung sih. Itu itu gimana ya? Capek ya, pasti ada perasaan capek lah. Skill akan keluar jika kepepet. Nah iya kan, kayak itu. Tapi kalau misalnya sampai kayak misalnya nih si cowok nih cari nafkah, terus si ceweknya bilang masak sendiri, masa gitu? Kan gak gitu loh. Namanya juga rumah tangga ya. Maksudnya kita harus saling membantu nggak sih? Cowok support istri dengan cara cari nafkah. Cewek ya kalau misalnya dia memang seorangnya pekerja ya mau tak mau sewa ART, atau misalnya dia bikin masakan pagi-pagi gitu, mesti effort gitu-gitu kan. Pastilah, atau enggak ya udahlah sama-sama makan di luar gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ayang aku pulang ya, atau enggak tadaima gitu kan, terus tiba-tiba istri di depan pintu gitu masak sendiri, masa gitu kan kayak kayaknya kalau gua di posisi itu cowok, kayaknya gue gampar deh. Orang udah capek-capek cari nafkah, udahlah pikir keras. Kau kira cari nafkah tuh gampang? Anda di rumah. Pasti gue gituin sih, bener. Dan jika istri saya seperti itu, ini psikopat keluar sih. Enggak lah, jangan sampai seperti itulah. Dikip bang psikopatnya, dikip. Enggak lah, maksudnya kan ya pastilah kan kita kan pernah kerja gitu istilahnya. Maksudnya gue sebagai cewek aja, gue tuh tahu rasanya tuh kerja dan cari nafkah tuh seperti apa gitu. Rasanya tuh pasti capek, stres. Ya udah pengen pulang, pengen rebahan, pengen nggak mau ada masalah gitu. Terus tiba-tiba istri depan pintu nggak ada makan apa, masak sendiri, masa gitu kan kayak apa sih gitu. Kalau kata-katanya kan agak gimana, kecuali gini ya, ya udah nih sayang aku nggak masak nih, kita makan di luar yuk gitu kan enak gitu. Kalau tiba-tiba bilang masak sendiri, masa gitu, kayak nggak etis gitu loh. Apa kayak apa banget sih gitu loh, lo udah di rumah gitu kan. Kalau misalnya memang bukan pekerja ya, maksudnya memang ART, ibu rumah tangga gitu kan, memang di rumah aja gitu, tapi nggak ngapa-ngapain, itu kayak apa gitu. Masa lu gua apa lu kira gua pembantu? Kalau kayak gitu mending nikahin pembantu daripada dia. Lah, ya iya dong, nikahin pembantu dong. Soalnya dia nggak ngapa-ngapain sih di rumah. Kalau dia kerja, nih ya, kalau misalnya konteksnya si cewek itu, dia memang juga kerja, sama-sama kerja, ya wajar lah. Maksudnya masih kayak mungkin sesama capek-capek gitu, sama-sama capek. Tapi kan kalau misalnya dia kerja pun pasti dia ngerti dong posisi si cowok itu juga kerja gitu kan. Maksudnya ya udahlah sama-sama makan di luar aja nggak sih gitu. Mendingan gitu nggak sih daripada tiba-tiba masak sendiri, masa gitu kan kayak agak gitu loh. Itu mah pengen gue gaplok juga orangnya. Gue juga nggak suka digituin gitu loh. Orang udah capek, pengen rebahan, terus tiba-tiba dengan kayak muka masem-masem bilang masak sendiri kan kayak apa sih gitu loh, apa masalahmu gitu. Kocak juga gitu. Enggak lah, kalau misalnya dia memang istilahnya dia kerja memang nggak ada kerjaan di rumah, ya wajar lah. Sewajarnya istri itu menyupport dengan cara dia masak gitu. Kan support. Itu sebagai support istilahnya gitu. Oh, gua nih nggak bisa kerja, tapi gua bisa support secara kenyamanan, secara mental gitu loh. Itu kan memasak masakan sendiri, terus masakan itu tuh kesukaannya si cowok itu gitu kan, apalagi kesukaan si cowok itu ya itu kan jadi ini nggak sih, nambah mood lah gitu, ngerti nggak sih, kayak menyupport secara mental gitu. Itu masaknya itu salah satu support mental loh gitu. Kayak kalau misalnya kita nih lagi kerja,
kita aduh lagi nggak enak nih, nggak ada yang bisa dimakan gitu, itu kan kita butuh makan, kayak pengen nyemil apa ya pasti gitu kan. Maksudnya kayak itu buat naikin mood gitu loh. Nah ya dengan cara begitu, sama kayak kalau misalnya di rumah tangga juga sama kan. Kalau suaminya udah pulang kerja capek-capek ya, istri ya supportnya dengan cara ya udah masak aja gitu. Masakan itu tuh yang bikin ini loh gitu kan ya, apapun hasilnya ya masakan pasti ya, iyalah pastilah. Istri Jepang mau makan dulu, mau mandi dulu atau watashi gitu, enak kayak. Iya makanya itu kan. Makan apa konteksnya, makan di luar, makan di teras, nggak gitu dong. Terus ngapain ngajak keluar nggak makan. Apa masa mau makan batu, kok mau makan batu makan rumput kan enggak. Lalu makan di luar ya makan benar-benar kayak di warung, ke tempat makan, restoran kah apakah gitu. Masakan ibu makanan terbaik di dunia, iyalah pastilah. Karena ini ya, kalau gua nih di perspektif si ibu misalnya nih, rumput opsional sih. Ya kan siapa tahu pengen jadi sapi ya, merasakan apa ya, ingin merasakan kehidupan sapi kan, seekor sapi ya makan rumput aja udah. Ada. Iyalah, pasti kan masakan ibu tuh pasti yang terbaik dong. Karena nih kalau gue lihat perspektif dari ibu-ibu gitu, maksudnya dari emak lah. Dia tuh pasti memasak itu dengan penuh cinta. Dia pengen masakannya itu tuh dimakan sama anaknya gitu, disukai sama anaknya, itu udah pasti. Makanya anak tuh ngerasa oh makan ibu tuh yang terbaik gitu. Itu ada timbal baliknya gitu loh. Ngerti nggak? Kayak apa ya, ada perasaan senang lah, ibunya juga senang, apa ya, anaknya tuh merindukan masakannya dia gitu loh. Apa ya, itu kan salah satu bentuk ininya, ada timbal baliknya gitu. Karena gue ngerasain, maksudnya secara pribadi kalau gue masak ya, gue masak, apalagi gue kan lebih suka kayak masak ya bukan coba buat sendiri gitu loh. Kadang-kadang kayak kadang tuh gue malas masak tuh karena gue makan sendiri bang. Tapi kadang-kadang gue pengen buat masak buat sendiri juga gitu, gitulah pokoknya. Jadi kayak ada perasaan dimana gue tuh pengen orang itu ngerasain masakan gue gitu, dan bilang kalau masakan itu enak gitu kan, kayak gitulah. Ya ada timbal baliknya lah gitu, pasti ya, segala ibu pasti ini nggak sih, bikin masakan tuh pas pengen yang terbaik nggak sih supaya anaknya tuh makan gitu, dan anaknya yang ngerasa itu makan terbaik ya jadi rindu deh masakan emak gitu, pengen pulang masakan emak gitu kan gitu. Dan itu nanti akan menciptakan kebudayaan, anjay. Iya dong, kan nanti ada yang turun temurun. Ntar apa, emaknya ajarin masak gitu kan, oh nanti anaknya juga ntar pas jadi mama juga ajarin masak ke anaknya lagi gitu, itu budaya, anjay gitu. Ada timbal baliknya gitu ya kan, akan ini kan terulang-ulang kembali gitu. Gulai sama nasi kuning mamaku yang terbaik, wih mantap tuh, enak tuh nasi kuning tuh pasti tuh. Soalnya kalau sudah nggak ada pas, iya bener. Kena apa sih yang enggak sih yang buat anak sih, kalau dari emak tuh apa sih yang enggak sih buat anak gitu loh. Dan sebaliknya anak tuh pasti ngerasa rindu gitu. Aku ingin dia merasakan masakan ikan buntal buatan orang pemula. Wah itu sih gila sih. Gue sih tidak rekomendasi sih. Tidak merekomendasikan orang-orang makan ikan buntal hasil buatan orang pemula. Takut gue cok, takut ninu gitu. Kadang kalau ada orang yang makan masakan kita terus dia bilang enak, damn bro, that feeling makes me flying. Nah iya itu dia, makanya kan orang itu ntar kayak bilang oh masak lagi dong. Nah itu kayak gitu loh feeling seorang emaknya tuh kayak gitu ya, sama kayak kita masak terus orang itu bilang enak gitu, sama kayak emak tuh masak buat apa anaknya gitu kan, pasti masakan yang terbaik dong, masakan yang pasti terenak dong gitu, yang disajikan dengan bersih ya, terus disajikan dengan gizi yang baik gitu kan, apalagi kan ya pastilah gitu. Apa sih yang enggak gitu buat anaknya sih. Ya kita juga ngerasain itu gitu. Anjay, gue nih motivator kan.
VTuber motivator suddenly ini. Tapi saya kalau nggak konsisten anjir resep sekali pakai soalnya. Iyalah. Emang harus sering sih. Emang harus sering sih. Ya nama juga kan masak itu kan try error juga, Bang. Sama kayak kita kayak apa sih namanya? Kayak main game lah, kayak main game. Kayak main game deng. Kalau misalnya kayak apa rumus-rumus ininya kira-kira kayaknya ini deh ini ya gitu kan. Ya sama aja kayak apa kayak kita main game terus diulang-ulang terus supaya sampai bisa gitu loh. Nah, sama kayak masak gitu. Ya harus diulang-ulang terus supaya itu tetap apa terpatri di otak gitu loh. Kayak udah masuk ke sumsum tulang apa DNA-nya resep-resep itu gitu kan. Jadi pas bikin lagi oh udah enak gitu kan. Ya itu memang harus try error, harus nyoba sering gitu, sering masak sendiri, sering bikin gitu. Kalau enggak ya kapan konsisten? Ya sama kayak biar ada memori muscle-nya ya, betul maksudnya itu. Cuma kalau gua kan bahasanya kan apa sampai sampai teringat sampai ke sumsum DNA tulang belakangnya. Ada biar gampang aja dilogikain gitu loh. Benar-benar kayak oh iya ini masakan ini gitu, resepnya gitu terus masak udah gitu. Kayak gitulah istilahnya ya, jadi kayak gitulah memang harus ya supaya konsisten ya harus sering masak. Tapi juga ini di luar dari ketika misalnya kayak ada sesuatu ya, misalnya kayak lagi sakit atau tak sengaja kemakan apa gitu, lidahnya jadi beda. Nah, itu beda, itu lain ya. Itu di luar dari konteks luar ya. Itu maksudnya. Tapi kalau misalnya kayak dalam keadaan sehat, di mana nggak kenapa-napa, terus ya udah belajar aja gitu. Ya pasti konsisten. Tapi kalau misalnya ada something di luar kayak lagi sakit atau apa ya beda dong gitu. Ya pasti nggak konsisten ya karena ada faktor luarnya lah gitu. Itu beda nasibnya sama tukang gitar di tongkrongan, si gitaris nggak bolehin pulang. Maksudnya gimana pro dan kontra ya gitulah, pastilah ada kan, ada ini sebab akibat, pasti ada pro dan kontra gitu, ada salah dan benar pasti ada, adil dan tidak adil gitu kan. Ya udahlah ya, gue capek nih ngomong terus. Udahlah ya, gue udahan kali ya. Gue capek ngomong dong. Gini ya, VTuber tuh gini ya. Tidak ada yang sempurna ya, betul. Tidak tadi yang sempurna, Bang. Bisa ya VTuber ngomong gini ya. Gue kayak mau kayak mengeluh gini. Udah ya, gue capek ngomong ya. Yaudah gue udahan ya. Kapan VTuber kayak gitu ya? Kayaknya gua. Aduh. Capek ngomong. Aduh. Seorang VTuber yang harusnya mengentertain, tapi dia ngomong dia capek, Bang. Aduh. Karena sempurna hanya punya jarum. Aduh, itu iklan, Bang. Kembali ke iklan rokok. Aduh, hey. Everything balance, tapi kalau kebiasaan pasti nggak kerasa sih. Iya benar. Jadi cari duit memang capek, jadi yang kuat nggak mau kan gue udah bilang ini cuma side job doang. Cuma buat gue senang-senang doang. Jadi kalau udah capek ya udah gue udahan. Nggak kayak VTuber lain gitu loh, yang kayak ya gue harus selesaiin sampai sini gitu. Nggak ada, gue nggak ada target, Bang. Gue capek ya udah gue udahan. Aduh. Ada gila-gilanya ini satu VTuber. Aduh. Ya udahlah, gue capek, beneran gue capek ngomong. Dari harga rokok kembali ke rokok, betul. Aduh, ya adalah kalau gitu. Sudah, gue capek, Bang. Capek gue ngomong asli, dah demi apa? Gue pengen diem. Pengen kembali ke mode gue diem. Udah. Thank you yang udah datang. Yang gue capek ngomong. Gue ngebayangin kayaknya gue nggak bisa deh jadi VTuber kayak gini deh. Kayak yang harus ngomong pas main game tuh gue nggak bisa asli deh. Gue pasti diem orangnya. Tapi kalau udah ngomong gini kadang-kadang tuh gue butuh waktu gitu. Capek, Bang. Ada. Jangan ada topik lagi ya. Paling besok gue live mungkin. Ya udah, bye bye.
kayak gitu. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih, jangan lupa apa lagi ya, jangan lupa melupakan jangan lupa membuang membuang sampah pada tempatnya. Udah bang, udah. Udah bang, cukup. Ada, ya udah, bye bye. Ya udah, ciao lah gua, langsung adios ya. Dadah. Jaga kesehatan, jangan lupa apa lagi ya? Jangan lupa lagi syairnya. Ya udahlah kalau gitu, bye bye. Ciao. Dadah.